Cerita ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria berlari ketakutan karena dikejar pembunuh profesional. Saat itu, ia merasa bingung, mengapa pembunuh menargetkan dirinya. Setelah berlari beberapa saat, ia menengok ke belakang untuk memeriksa apakah pembunuh itu masih mengejarnya. Tak merasakan kehadiran siapapun di belakangnya, ia merasa lega, berpikir pembunuh itu sudah tidak mengejarnya lagi. Namun secara tiba-tiba, pembunuh berpenampilan asasin yang mengejarnya muncul tepat di belakangnya dan langsung menodongkan belati di tenggorokannya. Tak ingin mati begitu saja, ia memohon untuk dilepaskan, dengan menjamin akan memberikan pembunuh itu uang berapapun yang ia inginkan. Tapi, pembunuh itu tidak menghiraukan perkataannya, dan saat pembunuh itu berkata mati, pembunuh itu langsung menancapkan belatinya di tenggorokan pria tersebut. Keesokan paginya, terlihat seorang pemuda berjalan menuju sekolahnya sambil menguap karena kelelahan bekerja semalaman. Pemuda itu bernama Aragi Kai, seorang siswa SMA berumur 17 tahun. Ia merupakan seorang pembunuh, atau bisa juga kita sebut asasin. Saat itu, Aragi merasa malas pergi ke sekolah pagi-pagi setelah bekerja semalaman. Ternyata, pembunuh yang membunuh pria semalam adalah Aragi. Setibanya di kelas, Aragi langsung dipandang dengan tatapan aneh oleh murid lain. Namun ia tidak menghiraukan mereka, terus berjalan santai menuju bangkunya. Tak lama kemudian, seorang siswa menyapa Aragi dengan ramah. Siswa itu bernama Midou Suji, seorang ketua kelas, kita sebut saja Suji. Aragi hanya membalas sapaan Suji dengan raut wajah mengantuk. Setelah itu, Aragi langsung menyandarkan kepalanya di atas meja, saat itu pula, Aragi langsung tertidur pulas. Melihat hal itu, Suji hanya terdiam. Melihat kelakuan Aragi, seorang siswi bernama Nagase Rena, atau kita sebut saja Rena, marah, meminta Suji untuk tidak menyapa Aragi lagi di masa depan. Saat itu, tatapan mereka seketika saja teralihkan kepada seorang siswa yang baru saja tiba di kelas. Siswa itu bernama Arashi Shunsuke, kita sebut saja Shunsuke. Dari gaya Shunsuke saja, dapat kita ketahui dia adalah preman sekolah. Tapi bukan hanya itu, Shunsuke juga merupakan seorang pemimpin geng lokal yang begitu terkenal. Melihat Shunsuke, dua bawahannya yang juga sekelas dengannya langsung mengucapkan selamat pagi kepada dirinya. Saat itu, tatapan Shunsuke teralihkan kepada Aragi yang sedang tidur pulas. Shunsuke mendekatinya, dan langsung membangunkannya. Tapi karena Aragi terus saja tidur meskipun dirinya telah berteriak dengan sangat keras, Shunsuke yang telah merasa kesal, mencoba mencengkeramnya. Namun secara tiba-tiba, tangan seseorang terlebih dahulu mencengkeram pergelangan tangan Shunsuke. Melihat hal itu, Shunsuke pun terkejut, ternyata yang melakukan hal itu adalah Aragi sendiri. Aragi yang sedang menguap, ekspresinya secara tiba-tiba berubah dan langsung menanyakan apa yang akan dilakukan Shunsuke. Shunsuke yang merasa kesal menyuruh Aragi untuk melepaskan pergelangan tangannya. Namun secara tiba-tiba, Aragi langsung mencengkeram pergelangan tangan Shunsuke dengan sangat kuat, sampai-sampai suasana di tempat itu hening dalam sejenak. Sambil melepaskan pergelangan tangan Shunsuke, Aragi berkata, "Ah maaf, kau tak bisa bergerak," ucapnya dengan raut wajah mengejek. Shunsuke langsung menarik tangannya, lalu berkata, "Dasar pria aneh," ucapnya sambil memeras pergelangan tangannya. Saat itu pula, seorang siswi bernama Kanzaki Rin meminta mereka untuk diam. Shunsuke yang merasa kesal karena Rin menyuruhnya untuk diam, berkata, "Dasar jalang, memangnya kau siapa memintaku untuk diam?" Di saat yang sama, seorang siswi lain secara sengaja menabrak Shunsuke. Lalu, siswi itu langsung memarahi Shunsuke karena mengucapkan perkataan yang tak pantas dikatakan seorang siswa. Ternyata siswi itu bernama Hashimoto Mirei, seorang gadis disiplin yang sangat peduli pada peraturan. Di satu sisi, seorang siswa bernama Narumi Yoshiya meminta Mirei untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi Mirei malah menyuruh Yoshiya untuk diam saja. Sambil mendengarkan perkataan mereka, Shunsuke bingung siapa di antara mereka yang harus dia seret. Shunsuke kemudian memutuskan untuk duduk di bangkunya sambil mengangkat kakinya. Tak lama setelah itu, bel yang menandakan waktunya pelajaran dimulai berbunyi. Mendengar itu, para murid lainnya segera duduk di bangku mereka. Tak lama kemudian, Aragi yang sedang tidur pulas, terbangun karena merasakan sensasi yang aneh. Saat Aragi secara perlahan membuka matanya, ia melihat sesuatu yang berwarna biru tepat di bawah kaki Suji. Ternyata, itu merupakan sebuah portal. Ketika portal itu akan terbuka sepenuhnya, murid lainnya menyadari keberadaan portal tersebut. Melihat para murid mulai panik, Suji yang merupakan seorang ketua kelas meminta mereka untuk tetap tenang dan segera keluar. Tapi di satu sisi, Aragi berpikir itu sudah terlambat.
Secara tiba-tiba, portal itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Singkat waktu, terlihat para murid yang sedang pingsan telah dipindahkan ke suatu tempat, atau lebih tepatnya dipindahkan ke dunia lain. Aragi yang telah sadar langsung memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu, ia menyadari hanya ada satu pintu di tempat itu. Teringat kejadian tadi, Aragi merasa seakan tidak percaya mereka bisa terhisap ke dalam portal itu dan dipindahkan ke tempat ini. Secara bersamaan, murid lainnya mulai sadar dan juga bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada mereka. Menyadari para murid kembali panik, Suji mencoba menenangkan mereka meskipun ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka semua. Melihat Suji bisa tenang di situasi seperti ini, Aragi tersanjung, berpikir Suji bisa menjaga teman sekelas mereka. Di sisi lain, Shunsuke berkata mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Lalu ia meminta dua bawahannya ikut dengannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu. Melihat keputusan Shunsuke, Aragi berpikir itu merupakan langkah yang bagus. Tapi secara tiba-tiba, Aragi langsung menyuruh Shunsuke untuk berhenti. Di saat Shunsuke berhenti, Aragi langsung memberitahu mereka kalau ia mendengar suara langkah kaki di balik pintu tersebut. Mendengar perkataan Aragi, mereka terkejut. Saat itu pula, Aragi bergumam dalam hatinya. Ada dua, aku merasakan pria dan wanita di balik pintu itu. Seketika saja, pintu itu langsung terbuka. Ternyata dugaan Aragi benar, karena setelah pintu tersebut terbuka, muncul seorang pria tua dan seorang wanita. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum, kemudian berkata, "Sungguh luar biasa wahai kandidat pahlawan, tampaknya kalian sudah tenang." Melihat mereka berdua, para murid terkejut, bertanya-tanya apakah orang yang ada di depan mereka ini adalah putri kerajaan dan ksatria abad pertengahan. Di sisi lain, Aragi yang sedang menyembunyikan keberadaannya di balik pilar yang cukup besar, merasakan pria tua itu bukanlah pria tua biasa. Karena hal itu, dia berpikir pria tua itu merupakan penjaga dari wanita tersebut, dan untuk wanita itu, Aragi berpikir dia hanyalah manusia normal. Lalu, wanita itu memperkenalkan dirinya dan pria tua yang ada di sampingnya itu, dia bernama Leonora, seorang sains dari negara suci di Gareset, sementara untuk pria tua itu, dia bernama Gaius, sekaligus kesatrianya. Shunsuke yang belum pernah mendengar nama negara tersebut, dan belum mengetahui kalau mereka telah dipindahkan ke dunia lain berkata, "Aku tak pernah dengar negara yang kau sebutkan, apa kau ingin membodohi kami?" ucap Shunsuke dengan marah. Mendengar perkataannya, Leonora tersenyum, berkata dia tidak berbohong. Secara tiba-tiba, Suji yang ada di belakang Shunsuke berkata, "Maaf, aku ingin bertanya, kami tiba-tiba dipindahkan ke tempat ini, apa kalian tahu apa yang terjadi pada kami?" tanya Suji dengan tenang. Leonora kembali tersenyum, berkata tentu saja dia tahu, karena dia ada di sini untuk menjelaskan semuanya. Seketika, raut wajah Leonora berubah, dan dengan singkat menjelaskan semuanya. "Biar aku jelaskan apa yang terjadi pada kalian, kalian telah dipindahkan ke dunia paralel ini, sebagai harapan umat manusia dunia ini untuk mengalahkan Raja Iblis. Jadi intinya, kalian dipindahkan ke dunia ini untuk menjadi kandidat pahlawan." Mendengar perkataannya, Suji menggaruk kepalanya, berkata perkataan Leonora sulit dipercaya. Di satu sisi, Shunsuke yang tak percaya dengan apa yang dikatakan Leonora, menyuruh Leonora untuk tidak mengatakan omong kosong. Sambil menatap Shunsuke, Gaius merasa kesal, ia kemudian menasehati Shunsuke untuk menjaga mulutnya kepada sains negaranya. Mendengar perkataannya, Shunsuke yang merasa kesal, menyuruh Gaius untuk tutup mulut, jika tidak dia berjanji akan membunuh Gaius. Sambil bersiap menarik pedangnya, Gaius berkata, "Sepertinya kau hanya bisa belajar setelah merasakan rasa sakit." Sebelum Gaius bertindak, Leonora memerintahkannya untuk berhenti. Gaius pun berhenti, sambil memperingati Leonora untuk tidak membiarkan kandidat pahlawan memiliki kebiasaan seperti itu. Shunsuke yang sudah sangat marah mendengar perkataan Gaius, secara tiba-tiba maju untuk menyerang Gaius. Melihat hal itu, Aragi yang sedang menyembunyikan keberadaannya berpikir Shunsuke memiliki keberanian yang kuat untuk menyerang Gaius, meskipun Shunsuke tahu Gaius membawa pedang. Di saat yang sama, Shunsuke bergumam dalam hatinya, "Aku sudah terbiasa bertarung melawan orang bersenjata, jadi untuk mengalahkannya aku harus menghindari serangan pertamanya dan mendekatinya." Seketika, Gaius tersenyum, ketika ia menebas pedangnya, Shunsuke terdiam. Setelah itu, terlihat darah terus-menerus keluar dari dahinya Shunsuke. Melihat itu, para murid terkejut. Dengan santai, Gaius memperingati Shunsuke, dia tidak akan menahan diri jika hal yang sama terulang kembali.
Tak ingin para murid ketakutan, Leonora menyuruh Gaius untuk mensarungkan pedangnya. Lalu Leonora meminta maaf kepada para murid atas kelancangan kesatrianya. Seketika saja, Leonora menatap para murid dengan tatapan aneh, sekaligus meminta mereka untuk diam. Setelah para murid diam, Leonora memberitahu mereka, karena invasi Raja Iblis, umat manusia di dunia ini sedang menuju kehancuran, negaranya, yaitu negara suci Diagres hanya bisa terus bertahan, karena mereka tak punya cukup kekuatan untuk menghentikan invasi tersebut. Jadi satu-satunya harapan terakhir umat manusia dunia ini adalah para murid itu, kandidat pahlawan. Mendengar hal itu, para murid terkejut, karena bagaimana mungkin mereka yang tak pernah bertarung bisa mengalahkan Raja Iblis. Gaius berkata itu memang terlihat mustahil, tapi ia meminta para murid untuk tetap mencobanya, karena untuk bisa mengembalikan para murid itu ke dunia asli mereka, mereka harus mengalahkan Raja Iblis. Seketika, raut wajah para murid berubah. Di sisi lain, Aragi yang juga mendengar perkataan Gaius, berpikir untuk mereka yang terbiasa hidup damai, membunuh merupakan sesuatu yang mustahil untuk mereka lakukan, karena membunuh membutuhkan pengalaman. Secara tiba-tiba, Shunsuke yang masih terus-menerus mengeluarkan darah di dahinya, berkata, "Jadi kalian memanggil kami ke sini untuk mematuhi kalian, bajingan, kalian adalah orang yang paling aku benci." Melihat Shunsuke masih memiliki semangat dan keberanian meskipun dahinya telah terluka parah, Gaius berpikir Shunsuke bisa menjadi prajurit yang tangguh. Akan tetapi, karena Gaius juga berpikir Shunsuke memiliki sifat pemberontakan, ia menduga Shunsuke bisa membuat masalah kapan saja, jadi untuk mengatasi hal itu, ia memutuskan membunuh Shunsuke saat ini juga. Namun saat ia akan menarik pedangnya, Leonora yang merupakan seorang sains mendekat dan langsung menyembuhkan Shunsuke dengan berkat dewa. Melihat hal itu, Gaius tampak terkejut dan tak jadi membunuh Shunsuke. Merasakan lukanya telah sembuh, Shunsuke juga terkejut. Leonora kemudian dengan lembut meminta maaf. Rena yang melihat cahaya menyelimuti mereka berdua, bertanya apa sebenarnya cahaya tersebut. Leonora tersenyum, memberitahu Rena cahaya itu merupakan kekuatan yang mereka sebut sistem. Leonora juga menjelaskan kekuatan sistem merupakan kekuatan yang diberikan dewa kepadanya. Setelah mengatakan hal itu, raut wajah Leonora berubah, dan dengan serius berkata, kalau kekuatan sistem biasa disebut sihir di dunia asli para murid itu. Mendengar perkataannya, Aragi menduga Leonora pasti pernah memanggil beberapa kali manusia dari dunia mereka, karena bagaimana mungkin sihir yang hanya ada di dalam dongeng di dunia mereka bisa diketahui oleh Leonora. Secara tiba-tiba, Leonora mendekati Suji. Setelah itu, Leonora melapisi tangannya dengan sihir dan mendekatkan tangannya di dahi Suji. Suji seketika merasakan sensasi yang tidak biasa di dalam tubuhnya yang membuatnya tampak sangat terkejut. Tiba-tiba saja, tangan Suji mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Ketika cahaya di tangan Suji menghilang, muncul sebuah pedang. Melihat hal itu, Leonora tampak bahagia, memberitahu mereka kalau dia baru saja membangkitkan sihir di dalam tubuh Suji dengan bantuan skill Divine Protection. Seketika, raut wajah Leonora yang tadinya bahagia berubah, memohon kepada para murid meminjamkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Raja Iblis, meskipun kekuatan itu ia sendiri yang akan membangkitkannya. Mendengar perkataannya, Suji berkata, "Tak peduli mau seberapa kuat kekuatan yang kau berikan, kami tak bisa bertarung," ucap Suji sambil menatap lantai. Leonora menundukkan kepalanya, kemudian berkata, "Yang kau katakan benar, tapi kalian masih perlu berlatih sebelum menghentikan invasi Raja Iblis, dan aku berjanji negara kami akan merawat kalian selama kalian hidup di dunia ini." Mengingat mereka tak bisa kembali ke dunia asal mereka sebelum bisa mengalahkan Raja Iblis, Suji dengan terpaksa berjanji akan menuruti perkataan Leonora. Setelah itu, dengan semangat juang tinggi, Suji berkata, "Semuanya dengarkan, aku tahu kalian takut, tapi demi bisa bertahan hidup dan meninggalkan dunia ini, kita harus mengalahkan Raja Iblis, jadi apa kalian bersedia menyelamatkan dunia ini?" Para murid yang berpikir perkataan Suji ada benarnya, setuju untuk mengalahkan Raja Iblis. Mengetahui mereka semua akhirnya bersedia mengalahkan Raja Iblis, Leonora tersenyum. Tak lama kemudian, terlihat Mirei yang telah membangkitkan sihir telekinesis. Di sisi lain, Shunsuke membangkitkan sihir ledakan. Setelah berhasil membangkitkan sihir mereka, Leonora menghela nafasnya, merasa lega karena akhirnya hal yang paling menyusahkan telah selesai. Secara tiba-tiba, Aragi memperlihatkan dirinya, berjalan santai sambil berkata tinggal dirinya yang belum. Leonora langsung mendekati Aragi untuk membangkitkan sihirnya, sambil meminta maaf dia tidak menyadari keberadaan Aragi. Setelah Aragi membangkitkan sihirnya, Aragi sangat terkejut,
karena pandangannya telah berubah. Saat ia menatap Leonora, muncul panel yang memberitahukan semua identitas, atribut kekuatan, beserta semua skill Leonora. Melihat mata Aragi berubah warna menjadi merah, Leonora menyadari Aragi membangkitkan sihir Judgment, sihir yang bisa melihat semua identitas target dengan detail. Untuk membuktikan hal itu, Aragi mencoba menargetkan dirinya sendiri. Setelah itu, muncul semua informasi milik Aragi. Di saat yang sama, Aragi merasakan suatu ancaman di belakangnya. Saat ia melirik ke belakang, ternyata itu adalah Shunsuke yang ingin mencoba sihir ledakannya kepada Aragi. Tapi untungnya, Aragi berhasil menghindar. Sambil menatap Aragi dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan, Shunsuke berkata, "Bagaimana sihir ledakan milikku, tapi apa yang kau dapatkan, mata merah?" Di saat yang sama, para murid tertawa, mengejek Aragi karena mereka mengira Aragi membangkitkan sihir yang tidak berguna. Mendengar semua ejekan teman-temannya itu, Aragi hanya diam. Tapi dalam hatinya, Aragi bergumam, "Kenapa mereka tiba-tiba jadi sombong? Padahal kami belum tahu apakah sihirku berguna atau tidak, tapi sihir yang kami dapatkan hanyalah kekuatan yang dipinjamkan, tak ada yang menjamin kekuatan ini akan permanen. Meskipun kekuatan ini hilang, aku punya banyak cara untuk membunuh, karena aku adalah seorang asasin," ucap Arashi dengan raut wajah yang tidak dapat dijelaskan. Singkat waktu, di malam hari, di kamar pribadi milik Aragi, terlihat Aragi secara diam-diam keluar dari jendela kamarnya untuk mencari informasi. Tak lama kemudian, diperlihatkan dua prajurit yang sedang berpatroli. Saat itu, dua prajurit itu bertanya-tanya, mengapa mereka harus berpatroli di tengah malam seperti ini. Sambil terus berpatroli, dua prajurit itu berbincang, mereka tak yakin sekumpulan kandidat pahlawan yang terlihat masih bocah bisa mengalahkan Raja Iblis. Aragi yang ada di balik pohon, serta mendengar percakapan dua prajurit itu, berpikir mereka dipaksa untuk berpatroli. Seketika saja, Aragi menargetkan salah satu prajurit itu untuk memeriksa kemampuannya. Melihat prajurit itu tidak merespon, Aragi berpikir prajurit itu tidak menyadari kalau ia baru saja menggunakan kemampuannya terhadap prajurit itu sendiri. Setelah itu, Aragi pergi begitu saja, sambil berpikir kota ini tertutup rapat. Aragi berpikir seperti itu karena sebelumnya ia telah mengelilingi seluruh wilayah ini dan mempelajari geografinya. Singkat waktu, terlihat dua prajurit lainnya yang sedang menjaga gerbang kastil. Aragi yang sedang bersembunyi dan melihat kedua prajurit itu, berpikir pasti ada sesuatu di dalam kastil itu karena dijaga ketat. Tapi karena ia masih punya waktu untuk memeriksa kastil tersebut, Aragi memutuskan untuk memeriksanya di lain hari. Tak lama setelah itu, Aragi secara tidak sengaja melihat tiga wanita keluar secara diam-diam. Saat itu, salah satu di antara mereka merasa khawatir jika ketahuan keluar diam-diam. Temannya yang berambut kuning menyuruh wanita itu untuk tidak khawatir, karena mereka keluar hanya untuk mempelajari sihir mereka. Rena, salah satu dari ketiga wanita itu membenarkan perkataan wanita berambut kuning. Aragi yang terus memperhatikan mereka bertiga, secara tiba-tiba merasakan sensasi yang berbahaya tepat di belakang mereka. Aragi memperhatikan sekelilingnya, sambil bertanya-tanya apa yang baru saja dia rasakan. Rena yang sebelumnya sedang menggunakan sihir, berhenti, terkejut karena mendengar sesuatu di semak-semak. Dua temannya yang juga mendengar suara tersebut terkejut. Setelah itu, seekor monster yang cukup besar keluar dari semak-semak tersebut. Melihat monster itu, mereka bertiga sangat terkejut, karena ini pertama kalinya bagi mereka melihat sesuatu yang menakutkan sebesar itu. Aragi yang masih berada di semak-semak, menggunakan sihirnya untuk memeriksa status binatang tersebut. Setelah memeriksanya, ternyata monster itu merupakan spesies Lizardval. Mengetahui monster itu memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan Rena dan dua wanita itu, Aragi berpikir mereka bertiga dalam bahaya. Seketika saja, monster itu bersiap menyerang. Melihat hal itu, Rena dan kedua wanita itu tidak tinggal diam, mereka langsung melarikan diri. Setelah memperhatikan dan mempelajari binatang itu, Aragi mengeluarkan pisaunya, langsung menyerang binatang itu dengan pisaunya meskipun ia tahu pisaunya tak efektif untuk membunuh binatang tersebut, karena binatang itu memiliki kulit yang cukup tebal. Seperti yang ia duga, pisaunya hanya mampu membuat goresan kecil. Di sisi lain, Rena dan kedua wanita itu terus berlari. Tapi tanpa mereka sadari, tepat di depan Rena ada sebuah batu kecil, yang akhirnya membuat Rena terjatuh karena tersandung di batu tersebut. Dua temannya yang merasa sangat panik, dengan terpaksa memutuskan meninggalkan Rena sendirian. Namun saat Rena mencoba berdiri untuk kembali lari,
Monster itu muncul tepat di depannya. Melihat monster itu, Rena sangat terkejut. Monster itu kemudian langsung menyerang dirinya. Karena sangat ketakutan, Rena hanya bisa menutup matanya dan berteriak dengan sangat keras. Tak merasakan apa-apa, Rena membuka matanya, melihat monster itu telah mati dengan pisau kecil yang tertancap tepat di kepala monster tersebut. Dua temannya yang belum pergi jauh, sekaligus melihat monster itu telah mati, segera mendekati Rena, sambil bertanya-tanya siapa yang telah membunuh monster tersebut. Tak ingin kejadian yang sama terulang, mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di satu sisi, Aragi yang telah menyelamatkan mereka bertiga berpikir ia telah melakukan sesuatu yang tak ada gunanya. Setelah itu, Aragi mendekati bangkai monster itu, untuk mengambil pisaunya, sambil berpikir mulai sekarang semua tidak akan mudah lagi, karena ia menebak di dunia ini ada banyak berbagai macam monster yang lebih kuat. Secara tiba-tiba, Aragi merasakan kehadiran seseorang. Tak diam saja, ia segera bersembunyi di balik bangkai monster tersebut. Tak ingin keberadaannya terungkap, Aragi memutuskan untuk pergi. Setelah Aragi pergi, seseorang berpakaian tertutup muncul. Dia kemudian mendekati bangkai monster itu dan langsung menginjak kepalanya, lalu bergumam. Kandidat pahlawan membuatku kecewa setelah melihat betapa lemahnya mereka, tapi yang satu ini mirip denganku. Keesokan paginya, diperlihatkan para murid yang merasa jijik sekaligus terkejut. Tepat di depan mereka, terlihat Gaius yang sedang menunjukkan bangkai monster yang dibunuh Aragi sebelumnya. Tepat di belakang Gaius, ada seorang pria berambut kuning yang sedang mengamati bangkai monster tersebut. Gaius kemudian memberitahu mereka, Raja Iblis sering mengirim berbagai macam monster ke peradaban manusia yang akan memangsa manusia. Gaius juga memberitahu mereka monster yang ada di depan mereka ini merupakan salah satu monster yang akan mereka lawan. Di saat yang sama, Gaius menanyakan hasil dari pengamatan pria berambut kuning itu. Ternyata, pria berambut kuning itu bernama Stedai. Stedai kemudian berkata, monster itu mungkin bisa saja dikirim oleh iblis kelas atas, karena ia menemukan sisa ilmu hitam di dalam tubuh monster tersebut. Stedai juga menebak, monster itu mungkin saja dikirim untuk memata-matai kekuatan mereka dan telah mengetahui tentang kandidat pahlawan. Aragi yang berada di paling belakang, dan mendengar tentang ilmu hitam, bertanya-tanya dalam hatinya apakah ilmu hitam berbeda dari sihir. Suji yang merasa penasaran, menanyakan apakah iblis bisa mengendalikan monster. Stedai membenarkan perkataannya, sambil menjelaskan iblis tingkat atas bisa menggunakan mantra perbudakan yang bisa mengendalikan monster yang lebih lemah dari iblis itu sendiri. Setelah itu, Stedai kembali menjelaskan semuanya tentang iblis, mulai dari yang terpenting sampai yang tak penting. Tak ingin Stedai menjelaskan sesuatu yang tak penting, Gaius langsung menyeretnya pergi dari tempat itu. Sambil menatap monster itu, Aragi terkejut, karena mengetahui monster itu dikendalikan oleh demon. Memikirkan hal itu, Aragi teringat kejadian semalam, saat ia merasakan kehadiran seseorang setelah membunuh monster tersebut. Aragi kemudian menebak kehadiran seseorang yang ia rasakan semalam merupakan seorang demon yang mengendalikan monster tersebut. Aragi juga berpikir demon itu sangat terampil karena ia baru menyadari keberadaannya setelah membunuh monster tersebut. Aragi kemudian menebak demon itu ada di sekitar mereka saat ini. Seminggu pun berlalu, terlihat Aragi yang sedang mempelajari bahasa serta huruf di dunia ini di dalam sebuah perpustakaan. Saat itu, Aragi melirik ke jendela yang ada di sampingnya. Ia melihat teman-temannya yang sedang berlatih bertarung. Melihat teman-temannya itu, Aragi bergumam dalam hatinya. Aku diberitahu skill judgment yang aku dapatkan tak cocok untuk pertarungan. Jadi aku tak perlu berlatih, tapi aku diizinkan untuk masuk ke perpustakaan. Setelah itu, Aragi teringat kejadian seminggu lalu. Di mana saat itu Leonora memberitahu Aragi, skill yang Aragi dapatkan tak cocok untuk pertarungan, jadi Aragi hanya disarankan untuk membaca buku saja, dan diizinkan keluar masuk perpustakaan dengan bebas. Teman-temannya yang juga saat itu ada di tempat itu, serta mendengar perkataan Leonora, tertawa, mengejek Aragi. Saat ini, Aragi yang telah berada di luar perpustakaan, serta memperhatikan teman-temannya yang sedang berlatih, menyadari, Narumi, Shunsuke, Rin, Mirei dan Rena mengalami tingkatan yang tak biasa. Di antara semua teman-temannya itu, Aragi berpikir ada satu orang lagi yang mengalami tingkatan yang lebih tinggi, ia adalah Suji. Aragi berpikir seperti itu karena melihat Suji berhasil mengalahkan seorang prajurit dengan mudah. Tiba-tiba saja, mata Aragi berubah warna menjadi merah. Ternyata Aragi sedang menggunakan kemampuannya untuk melihat statusnya Suji.
Saat itu, Aragi terkejut, mengingat statusnya Suji yang seminggu lalu sebagian besarnya hanya di level D, F, telah naik ke level yang lebih tinggi. Memikirkan hal itu, Aragi berpikir seorang jenius pun tak mungkin mengalami peningkatan secepat itu. Oleh sebab itu, ia bertanya-tanya apakah skill Divine Protection yang digunakan Leonora untuk membangkitkan sihir mereka sangat berpengaruh untuk menaikkan level status. Di saat yang sama, Shunsuke dan lainnya yang menyadari keberadaan Aragi, langsung mendekati Aragi dengan berjalan santai. Tiba-tiba saja, mereka menertawakan Aragi, sambil menghina Aragi, menanyakan apakah Aragi sudah berlatih membaca buku. Aragi yang tak ingin membuat masalah, hanya diam. Namun karena salah satu di antara mereka terus menertawakannya, Aragi dengan kecepatan yang sangat tinggi, langsung menendang kakinya. Saat itu pula, seseorang yang terus menertawakannya itu langsung terbalik. Mereka semua yang tak menyadari apa yang telah dilakukan Aragi, tampak terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada teman mereka itu. Di saat yang sama, Leonora dan Gaius muncul. Tak lama setelah itu, Leonora berkata ia tak menduga para kandidat pahlawan negaranya bisa mengalami perkembangan yang begitu cepat. Seketika saja, Leonora memberitahu mereka ia memutuskan untuk mempercepat rencananya. Mendengar perkataan Leonora, Narumi menanyakan apakah Leonora ingin mereka melawan Raja Iblis secepatnya. Leonora berkata yang ia maksud bukan hal itu. Setelah itu, dengan ekspresi serius, Leonora berkata, "Rencanaku adalah, aku ingin kalian berlatih melawan monster." Seketika saja, mereka semua yang ada di tempat itu terkejut. Di sisi lain, Aragi juga terkejut, berpikir para murid lain belum siap untuk bertarung secara langsung. Singkat cerita, di tengah hutan, terlihat mereka semua telah berada di tempat itu. Gaius kemudian memberitahu Aragi dan teman-temannya, mereka akan dilatih di tempat ini. Gaius juga memberitahu mereka, tempat ini dipenuhi berbagai macam monster. Meskipun hanyalah monster lemah, Gaius juga mengingatkan mereka jika monster itu akan menyerang secara bersamaan akan menjadi ancaman besar. Setelah itu, Gaius menyuruh mereka membentuk kelompok beranggotakan 2-3 orang. Suji, Rena dan wanita berambut kuning kemudian segera membentuk sebuah kelompok. Di sisi lain, dua bawahan Shunsuke mengajak Shunsuke membentuk kelompok bersama. Mirei dan Narumi kemudian memutuskan membentuk kelompok hanya beranggotakan mereka berdua saja. Tak lama setelah itu, saat Gaius mengira mereka semua telah membentuk kelompok, ada dua murid yang belum bergabung atau membentuk kelompok. Mereka ternyata adalah Aragi dan Rin. Rin saat itu hanya diam saja. Karena sebelumnya, saat ia mencari murid lain untuk membentuk sebuah kelompok bersama dengannya, para murid itu hanya diam dan menjauhi dirinya, karena mereka takut padanya, sebab mereka tahu Rin memiliki kepribadian dingin. Melihat Aragi belum bergabung dengan kelompok lain, Rin mengajak Aragi untuk membentuk kelompok bersama dengannya. Aragi yang saat itu hanya diam, langsung setuju begitu saja. Saat itu, Aragi langsung menatap Rin sambil bergumam dalam hatinya. Kanzaki Rin, sifatnya dingin dan sangat percaya diri, bangga pada dirinya sendiri dan akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah mereka semua membentuk kelompok, Leonora memberitahu mereka, latihan ini bukanlah latihan biasa, karena kelompok yang berhasil membunuh monster terbanyak akan mendapatkan hadiah istimewa. Singkat waktu, ketika latihan telah dimulai, di suatu tempat, di mana Aragi dan Rin berada. Saat itu, Rin dengan sombongnya mengingatkan Aragi, sihir miliknya merupakan sihir terbaik dari semua orang, jadi untuk membunuh monster, dia tidak membutuhkan bantuan Aragi. Sihir milik Rin merupakan sihir bernama Domination, sihir yang bisa memaksa makhluk hidup untuk menuruti perintah si pemilik sihir, atau dengan kata lain, Rin bisa mengendalikan atau memerintahkan monster menggunakan sihirnya. Aragi yang tak ingin siapapun mengetahui tentang kekuatannya, menuruti perkataan Rin, dengan berkata dia akan menyerahkan semuanya kepada Rin. Saat itu, Aragi berpikir harus mengamati kemampuan bertarung Rin. Di saat yang sama, Aragi merasakan kehadiran 4 monster yang telah mengepung mereka. Salah satu dari monster itu kemudian menunjukkan dirinya. Melihat monster itu, Rin tersenyum, dan dengan santai langsung menggunakan sihirnya untuk mengendalikan monster tersebut. Setelah berhasil mengendalikannya, Rin langsung memerintahkan monster itu untuk menunduk. Melihat hal itu, Aragi cukup terkejut. Setelah itu, Aragi memberitahu Rin, kalau ia merasakan kehadiran beberapa monster di sekitar mereka. Mendengar perkataan Aragi, Rin kembali memerintahkan monster itu untuk melepaskan senjatanya, dan menaruh kedua tangannya ke belakang. Melihat Rin mengeluarkan banyak keringat, Aragi menanyakan apakah Rin sudah capek.
Rin segera memberitahu Aragi, kalau ia terlalu lama menggunakan sihir, sihir miliknya akan terus menguras mananya. Dari perkataan Rin itu, Aragi menyadari sihir milik Rin memiliki kelemahan, yaitu mengonsumsi mana terlalu banyak. Tidak ingin hal yang tadi inginkan terjadi, Aragi dengan santai menyarankan Rin langsung membunuh monster tersebut. Akan tetapi, Rin menolak, dengan alasan ia tak ingin membunuh makhluk hidup yang mirip seperti manusia. Tiba-tiba saja, Aragi menatap Rin dengan tatapan aneh, lalu berkata, "Kau sadarkan, monster itu akan menyerang kita kalau kau tidak menundukkannya tadi. Monster itu musuh kita, jadi tak ada alasan membiarkannya hidup." Tak tahu harus berkata apa, Rin hanya menjawab perkataan Aragi dengan mengatakan dirinya mengerti. Namun saat itu, Rin tetap diam saja, karena ia tak tega membunuh makhluk hidup yang mirip seperti manusia. Saat itu pula, 3 monster yang sedang menyembunyikan keberadaan mereka segera menunjukkan diri mereka sambil memegang senjata. Melihat para monster itu, Aragi mengambil sebuah batu, sambil bergumam dalam hatinya. Meskipun dia punya kekuatan yang cukup kuat, dia masih murid naif dari bumi yang terlalu nyaman hidup damai. Mari kita lihat apakah dia mampu mengambil keputusan yang benar saat menghadapi bahaya. Setelah itu, Aragi segera memperingati Rin, para monster itu akan mulai menyerang. Rin tidak diam saja, dia langsung berusaha keras untuk menundukkan para monster itu. Melihat Rin sudah sangat kelelahan, Aragi menanyakan apa yang akan dilakukan Rin sekarang. Rin yang benar-benar sudah sangat kelelahan, menyuruh Aragi untuk membantunya. Namun Aragi menolak menuruti perintahnya, sambil mengingatkan Rin perkataannya sebelumnya, di mana saat itu Rin berkata ia tidak membutuhkan bantuan Aragi untuk membunuh monster. Mendengar perkataan Aragi itu, Rin hanya bisa terdiam. Dia kemudian dengan terpaksa dan sekuat tenaga, menggunakan sihirnya untuk memerintahkan para monster itu untuk mematahkan leher mereka. Melihat hal itu, Aragi kembali terkejut. Setelah itu, Rin merasa mual, karena ini pertama kali bagi dirinya bertarung dan melihat mayat monster. Melihat ekspresi Rin, Aragi mengingatkan Rin, musuh adalah musuh, tak peduli monster atau manusia, mereka harus dibunuh. Menyadari Aragi bisa tenang di situasi seperti ini, Rin merasa heran, lalu menanyakan hal itu kepada Aragi, dengan berkata, "Bagaimana bisa kau setenang itu di situasi seperti ini, padahal kau tak punya kekuatan untuk bertarung?" Sambil memeriksa tubuh monster itu, Aragi menyuruh Rin untuk tidak memikirkan hal itu, dengan mengatakan itu cuma kelebihannya saja. Setelah itu, Aragi bertanya, apa mereka akan terus melanjutkan latihan mereka, atau kembali saja jika Rin merasa takut? Rin yang sedang menatap mayat monster, tiba-tiba saja berkata mereka harus terus melanjutkan latihan mereka. Saat itu, Aragi menyadari Rin saat ini berlagak sok kuat, tapi dia juga mengakui Rin cukup kuat. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Mirei dan Narumi yang sedang berlari sekuat tenaga karena dikejar seekor monster yang begitu kuat. Tak ingin terus-terusan berlari, mereka berdua memutuskan untuk berhenti, lalu secara bersamaan langsung menyerang monster yang mengejar mereka. Namun tanpa diduga, monster itu memiliki kulit yang begitu kuat, dan serangan mereka pun tak berpengaruh terhadap monster itu. Melihat hal itu, Mirei dan Narumi sangat terkejut, sambil bertanya-tanya, monster jenis apa yang ada di depan mereka ini? Di sisi lain, setelah berjalan beberapa saat, Rin sempat menatap Aragi, berpikir Aragi sangat sombong. Rin yang juga tidak mengetahui asal-usul Aragi, bertanya-tanya dalam hatinya siapa Aragi sebenarnya. Ternyata, saat mereka masih berada di dunia asal mereka, Rin beserta murid lain tak mengetahui identitas dan asal-usul keluarga Aragi. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara teriakan seseorang. Tiba-tiba saja, Rin terkejut, karena ia mengetahui suara itu merupakan suaranya Mirei. Berpikir telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Mirei dan Narumi, Rin tidak diam saja, ia langsung mengajak Aragi untuk menolong mereka. Melihat Rin begitu panik dan langsung bertindak saat mengetahui teman mereka dalam bahaya, Aragi berkata, "Kau ternyata baik juga." Mendengar perkataan Aragi, Rin langsung menyuruh Aragi untuk menutup mulutnya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Mirei yang telah terluka parah terhempas begitu jauh karena mencoba melindungi Narumi. Narumi yang telah diselamatkan, terkejut, sekaligus merasa khawatir, sambil menanyakan apakah Mirei baik-baik saja. Tak ingin Narumi terluka, Mirei menyuruh Narumi untuk melarikan diri. Narumi yang tak mau meninggalkan Mirei sendirian, malah mendekati Mirei untuk memeriksa keadaannya.
Tapi secara tiba-tiba, monster itu muncul tepat di belakang mereka, sambil bersiap menyerang. Namun untungnya, Rin muncul tepat waktu, dan sekuat tenaga langsung menggunakan sihirnya untuk mengendalikan monster tersebut. Di saat Narumi berterima kasih kepada Rin berkata ia tidak bisa menahan monster itu lebih lama lagi. Di sisi lain, Aragi yang hanya diam saja, bergumam dalam hatinya. Sesuai perkiraanku, sihir milik Rin bisa bertahan lebih lama, tergantung pada targetnya. Sebelum melakukan sesuatu, Aragi dengan tenang menanyakan kondisinya Mirei. Melihat Aragi bisa tenang di situasi seperti ini, Narumi terkejut. Saat itu pula, ia memberitahu Aragi, Mirei masih bernafas tapi telah terluka parah. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Mirei jika mereka membiarkannya begitu saja. Aragi langsung menyuruh Narumi pergi membawa Mirei untuk diobati. Namun Narumi menolak, berkata dia juga ingin membantu Aragi dan Rin mengalahkan monster itu, meskipun ia tidak tahu apakah mereka akan berhasil atau tidak. Mendengar perkataan Narumi, Aragi menatap Mirei, kemudian berkata, "Apa kau mau membiarkan Mirei mati begitu saja?" Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Mirei, Narumi langsung pergi sambil menggendong Mirei. Sebelum Narumi pergi jauh, Aragi sempat menyuruh Narumi untuk meminta bantuan kepada Suji atau Leonora secepat mungkin jika bertemu dengan mereka. Setelah itu, Aragi langsung mengaktifkan sihirnya untuk melihat semua status milik monster tersebut. Ternyata, monster itu merupakan monster beruang armor spesies mutan. Melihat level defense milik beruang itu berada di level A, Aragi terkejut, berpikir serangannya tak akan bisa melukai monster beruang tersebut. Namun saat itu, Aragi sempat bertanya-tanya, apa maksud dari spesies mutan? Tiba-tiba saja, Rin memberitahu Aragi kalau ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika sihir milik Rin menghilang, monster beruang itu langsung menyerang mereka. Di saat yang sama, Aragi pun berkata, kerja bagus, kau mengulur waktu dengan cukup baik, ayo kita lari sekarang. Mendengar perkataan Aragi, Rin terkejut, karena bukannya memikirkan rencana atau melakukan sesuatu saat ia sedang menahan monster itu, Aragi malah mengajak dirinya lari ketika ia telah kehilangan sebagian besar mananya. Tiba-tiba saja, Rin terjatuh. Ia kemudian memberitahu Aragi dirinya tak bisa menggerakkan kakinya. Saat serangan monster itu akan mengenai mereka, Aragi langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Ternyata itu merupakan bom asap. Saat itu pula, wilayah di sekitar mereka diselimuti oleh kabut asap. Tak lama kemudian, terlihat Aragi yang sedang menggendong Rin sedang bersembunyi di balik pohon. Ketika Rin akan menanyakan sesuatu kepada Aragi, Aragi langsung memberi isyarat kepadanya untuk diam, karena monster itu berada di sekitar mereka. Setelah monster itu pergi sedikit jauh dari mereka, Rin menanyakan asap apa yang menyelimuti wilayah di sekitar mereka tadi. Aragi memberitahu Rin, asap itu berasal dari bom asap yang ia buat di waktu luang. Ternyata apa yang dikatakan Aragi merupakan kebohongan. Karena saat itu, saat mereka masih berada di dunia asal mereka, Aragi yang merupakan seorang pembunuh, selalu membawa senjata atau peralatan untuk membunuh, di sekolah atau dimanapun ia berada. Jadi ketika mereka terhisap ke dalam portal dan dipindahkan ke dunia ini, senjata beserta peralatannya juga terhisap bersamanya, dan karena jumlahnya yang terbatas, Aragi hanya ingin menggunakannya di saat-saat kritis. Tiba-tiba saja, Rin meminta maaf. Aragi yang tak tahu alasan Rin meminta maaf, menanyakannya dengan berkata, "Kenapa kau minta maaf?" Rin memegang dadanya, kemudian berkata, "Sebelumnya aku pernah bilang akan membunuh monster atau mengurus semuanya sendiri, tapi saat ini kau telah menyelamatkanku." Mendengar perkataan Rin, Aragi menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu. Seketika saja, raut wajah Rin memerah, kemudian dengan ramah berterima kasih kepada Aragi. Melihat raut wajah Rin, Aragi berkata, seandainya Rin selalu rendah hati seperti ini, mungkin semua orang akan menyukainya. Rin saat itu benar-benar malu, karena ini pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Setelah berbincang beberapa saat, Rin menanyakan apa yang akan mereka lakukan kepada monster itu. Aragi berkata, mereka tak perlu melakukan apa-apa. Di saat yang sama, Suji, Rena dan wanita berambut kuning muncul. Saat itu pula, Suji langsung menyerang monster tersebut menggunakan pedangnya. Ketika pedangnya menyentuh tubuh monster itu, Suji merasa monster itu memiliki kulit yang begitu keras, karena serangannya hanya mampu membuat goresan kecil. Tak diam saja, Rena langsung menyuruh Suji untuk menjauhi monster itu beberapa langkah, karena ia akan menyerang monster itu dengan sihir apinya.
Melihat monster itu terbakar dengan nyala api sihirnya, Rena tersenyum. Namun tanpa diduga, nyala api yang menyelimuti monster itu seketika saja menghilang. Melihat hal itu, Rena terkejut, sekaligus merasa panik. Di satu sisi, Suji hanya terlihat santai, karena ia menyadari, serangan Rena tadi membuat pergerakan monster itu semakin lambat. Tak ingin buang-buang waktu, Suji langsung memberitahu mereka hal itu. Setelah itu, Suji mengajak mereka untuk menyerang monster itu bersama-sama. Di saat yang sama, dari kejauhan, terlihat seorang iblis assassin veteran yang sedang mengamati pertarungan tersebut. Iblis itu bernama Delphis, ternyata, monster beruang itu merupakan monster yang ia kendalikan. Melihat kemampuan bertarung Suji, Delphis begitu terkejut, berpikir monster miliknya tak memiliki kesempatan untuk menang. Saat itu, ia juga merasa seakan tidak percaya, kandidat pahlawan yang baru saja dipanggil bisa mengalami perkembangan yang begitu cepat. Namun karena hal itulah, ia tersenyum, berpikir semuanya semakin menarik. Sambil mengeluarkan belati, Delphis bergumam dalam hatinya. Aku sebenarnya hanya sedang menjalankan misi mata-mata, tapi melihat perkembangan mereka yang begitu cepat, aku harus mengubah rencanaku, aku harus mengakhiri mereka semua di sini. Tiba-tiba saja, ia merasakan sensasi yang aneh di belakangnya. Di saat yang sama, Aragi muncul tepat di belakangnya, sambil menodongkan belati di lehernya. Melihat tatapan Aragi yang begitu menakutkan, Delphis langsung menjatuhkan belatinya. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya, sambil bertanya-tanya, bagaimana caranya pemuda yang ada di belakangnya bisa muncul tanpa ia sadari. Tapi tanpa dia ketahui, Aragi juga merupakan seorang assassin yang jauh lebih hebat darinya. Saat itu, Delphis berpikir harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Aragi berhasil mengetahui apa yang Delphis pikirkan. Jadi karena hal itu, Aragi langsung memotong kedua kakinya supaya ia tidak melarikan diri. Karena rasa sakit yang luar biasa, Delphis pun berteriak dengan cukup keras. Tapi Aragi langsung mengancamnya untuk tidak berteriak, jika tidak ia berjanji akan membuat Delphis merasakan rasa sakit yang lebih luar biasa. Alasan Aragi sengaja menyuruh Delphis untuk tidak berteriak, karena ia khawatir teman-temannya akan menyadari keberadaan mereka berdua. Setelah itu, Aragi berkata akan menanyakan beberapa hal, dan berjanji akan melepaskan Delphis jika Delphis bersedia menjawab pertanyaannya. Namun Delphis menolak, ia lebih memilih mati daripada membocorkan informasi milik dirinya atau milik klan iblis. Saat itu, Delphis juga menanyakan siapa Aragi sebenarnya. Aragi kemudian berkata, ia adalah makhluk hidup yang hidup di dalam bayangan dari dunia lain, atau dengan kata lain, ia adalah assassin dari dunia lain. Mendengar perkataan Aragi, Delphis tampak terkejut. Saat itu, Aragi merasakan hawa Delphis sama persis dengan hawa iblis yang ia rasakan beberapa malam yang lalu. Tiba-tiba saja, Aragi kembali menatap Delphis dengan tatapan membunuh, sambil berkata kalau selama ini ia tahu dirinya dan teman-temannya sedang diawasi dari kegelapan. Aragi juga memberitahu Delphis, kalau semua ini telah ia rencanakan. Ternyata, Aragi sengaja tidak membunuh monster beruang tadi dan malah mengajak Rin lari, karena ia telah memprediksi Narumi pasti akan membawa Suji dan murid lain ke tempat ini. Aragi juga menebak, Delphis tidak akan menunjukkan dirinya, jadi intinya, Aragi sengaja menggunakan Suji untuk memancing Delphis keluar. Mendengar semua yang dikatakan Aragi, Delphis hanya bisa terdiam. Setelah itu, Aragi kembali berkata, kalau mereka belum begitu lama datang ke dunia ini, jadi ia membutuhkan informasi milik manusia dan iblis. Mendengar perkataan Aragi, Delphis berkata, apa kau kira semua akan berjalan mulus seperti yang kau inginkan? Tiba-tiba saja, Delphis berteriak dengan sangat keras. Ternyata, Aragi baru saja mematahkan kedua lengannya. Tak ingin merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa begitu lama, Delphis langsung menelan sesuatu. Melihat apa yang dilakukan Delphis, Aragi terkejut. Ternyata Delphis baru saja meracuni dirinya sendiri dengan menelan racun mematikan. Saat itu, Aragi menghela nafasnya, tak mengira iblis sangat menyebalkan. Di saat yang sama, Rin muncul tepat di belakang Aragi. Rin saat itu sangat terkejut, melihat mayat seseorang tergeletak tepat di samping Aragi. Melihat Rin, Aragi juga ikut terkejut. Tak ingin Rin salah paham kepadanya, Aragi menjelaskan mayat yang ada di samping mereka ini adalah iblis assassin bernama Delphis dari pasukan Raja Iblis. Aragi juga memberitahu Rin, monster beruang yang mereka hadapi dan monster yang menyerang Rena di malam hari beberapa hari yang lalu, merupakan monster yang dikendalikan oleh Delphis. Mendengar perkataan Aragi, Rin tampak terkejut, ia berpikir, jadi selama ini iblis selalu ada di sekitar mereka.
Rin yang saat itu merasa penasaran, menanyakan dari mana Aragi bisa mengetahui tentang assassin. Aragi seketika terdiam, berpikir dirinya tidak perlu lagi menyembunyikan identitas aslinya kepada Rin. Sambil menatap mayatnya Delphis, Aragi memberitahu Rin, kalau dirinya sebenarnya seorang assassin yang lahir dari keluarga assassin di Jepang, dan karena hal itulah, dia bisa merasakan apakah orang yang ada di sekitarnya adalah assassin atau bukan. Seketika saja, Rin mundur beberapa langkah, merasa takut kepada Aragi, karena ia tahu keluarga assassin yang ada di Jepang merupakan keluarga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan yang terkuat di bumi. Rin yang tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Aragi dengan ketakutan. Setelah itu, Aragi meminta kepada Rin, untuk tidak menceritakan semua yang terjadi, dan yang ia katakan kepada semua orang, karena Aragi khawatir teman-teman mereka akan merasa terganggu karena keberadaannya. Mendengar perkataan Aragi, ketakutan Rin seketika menghilang. Ia kemudian berkata, dirinya tak menyangka Aragi memiliki hati yang baik karena mengkhawatirkan teman-teman mereka. Tidak seperti apa yang dipikirkan Rin, Aragi ternyata mempunyai maksud lain menunjukkan keramahannya. Aragi memperlakukan Rin dengan ramah karena ia ingin Rin mempercayai dirinya, supaya di masa depan nanti Rin akan berguna baginya. Singkat cerita, diperlihatkan seorang murid bernama Hono Shiori yang memiliki sihir penyembuhan bersiap akan menyembuhkan Mirei. Ketika Shiori menggunakan sihirnya, sekilas semua luka yang ada di seluruh tubuh Mirei sembuh dalam sejenak. Melihat keajaiban itu, para murid lainnya terkejut. Narumi yang sangat mengkhawatirkan Mirei, menanyakan kepada Shiori, apakah Mirei benar-benar sudah sembuh. Shiori memberitahu Narumi, menurutnya Mirei akan sembuh total dalam waktu 1 jam. Mendengar perkataan Shiori, Narumi merasa lega. Ia kemudian berterima kasih kepada Suji, Rena dan wanita berambut kuning karena telah membunuh monster yang menyerang dirinya dan Mirei. Di sisi lain, Aragi yang sedang bersandar di pohon, merasa terganggu karena Rin selalu memperhatikannya. Tak ingin terus-menerus diperhatikan, Aragi menanyakan mengapa Rin selalu memperhatikan dirinya. Rin berkata dia tidak memperhatikan Aragi, namun sebenarnya dia benar-benar memperhatikan Aragi, karena berpikir mereka seharusnya berterima kasih kepada Aragi, sebab kalau bukan Aragi, mereka kemungkinan besar telah mati. Di saat yang sama, Leonora dan Gaius muncul. Melihat mereka berdua, Narumi menanyakan pergi kemana saja mereka berdua selama ini. Gaius berkata dia selama ini telah mengawasi mereka. Mendengar hal itu, Narumi terkejut, menanyakan kenapa Gaius dan Leonora tidak bertindak saat ia dan Mirei dalam bahaya. Mendengar pertanyaannya, Gaius memberitahu Narumi tidak baik kalau dirinya terus-menerus bertindak dalam keadaan darurat. Suji yang ada di belakang Gaius, berkata, apa kau tahu mereka hampir mati, kau sadarkan? Tak ingin berbicara banyak, Gaius memberitahu mereka, menekan hidup hingga ujung tanduk adalah bagian dari latihan mereka yang sebenarnya. Mengingat Gaius pernah berkata di hutan ini hanya dihuni oleh monster lemah, Suji menanyakan mengapa ada monster yang begitu kuat muncul dan menyerang Narumi dan Mirei. Leonora yang ada di samping mereka, seketika saja menebak kalau itu ulahnya iblis assassin. Setelah itu, Leonora memberitahu mereka, monster beruang seharusnya tidak hidup di hutan ini. Jadi karena hal itu, dia menebak semuanya adalah ulah iblis assassin yang ingin mengamati kekuatan tempur kandidat pahlawan. Mendengar perkataan Leonora, Gaius berasumsi iblis assassin masih di sekitar sini. Leonora yang tidak mengetahui kalau iblis itu telah dibunuh oleh Aragi, berpikir apa yang diasumsi Gaius bisa saja benar, oleh sebab itu, dia berpikir harus menguatkan pertahanan mereka. Sesudah mengatakan itu, Leonora juga berpikir harus meningkatkan latihan para kandidat pahlawan negaranya, karena bisa saja, di level latihan saat ini, kandidat pahlawan negaranya tak akan bisa bertahan lama. Mendengar hal itu, kandidat pahlawan lainnya terkejut, karena bagi mereka, latihan di level seperti ini sudah sangat sulit bagi mereka. Melihat yang lainnya sangat ketakutan, Suji dengan tegas menolak untuk meningkatkan latihan mereka. Namun Leonora tetap saja tak ingin merubah keputusannya, sambil memberitahu Suji dan teman-temannya kemungkinan besar juga akan mati jika tidak meningkatkan latihan mereka. Mendengar perkataan Leonora, Suji hanya bisa diam, karena apa yang dikatakan Leonora merupakan kebenaran. Di satu sisi, Shunsuke tiba-tiba berkata, pertama, kalian memanggil kami ke sini, dan sekarang menyuruh-nyuruh kami. Gaius yang ada di depan Shunsuke seketika marah. Sambil menatap Shunsuke, Gaius dengan terang-terangan berkata, biar aku jelaskan, kalian semua adalah pion sains Leonora, jangan pikir kalian bisa mengabaikan perintahnya, ucapnya dengan lantang.
Mendengar hal itu, mereka semua terkejut. Shunsuke yang tak terima dijadikan pion oleh seseorang, marah, ia kemudian bersiap menyerang Gaius. Namun Suji berusaha menghentikannya, memintanya untuk tenang. Shunsuke yang tak bisa tenang, bertanya mengapa Suji bisa setenang ini, padahal Gaius secara terang-terangan memberitahu mereka kalau mereka adalah pion Leonora. Suji yang saat itu sedang menahan Shunsuke, berkata, "Pikir baik-baik, jika kita tidak menuruti perintah dan malah memberontak, negara mereka akan menjadi musuh kita tak punya kesempatan untuk menang." Melihat Suji bisa memahami situasi, Gaius berkata, "Menarik, tak diragukan lagi kau adalah pion yang sangat penting." Sesudah mengatakan itu, Gaius kembali berkata dia dan Leonora tidak akan melakukan hal buruk selama mereka semua selalu menuruti perintah. Seketika saja, Shunsuke tersenyum, dia kemudian menyerang Gaius dengan melapisi tinjunya dengan sihir ledakannya. Melihat hal itu, Gaius terdiam, ketika serangan Shunsuke mengenai Gaius, terjadi ledakan yang sangat besar. Namun secara tiba-tiba, Gaius keluar dari ledakan tersebut sambil bersiap melancarkan serangan dengan tinjunya. Saat itu pula, Shunsuke terhempas begitu jauh. Setelah itu, Gaius dan Leonora pergi begitu saja. Di saat yang sama, Gaius berkata, "Persiapkan diri kalian, semuanya akan menjadi lebih berat mulai besok." Di satu sisi, Shunsuke yang berusaha untuk berdiri, berkata, "Bajingan, aku akan membunuhmu," ucapnya sambil menatap Gaius dengan ekspresi yang sangat marah. Cerita berlanjut keesokan harinya. Saat itu, terlihat Leonora, Stedai dan semua kandidat pahlawan berkumpul di depan gedung yang cukup besar. Stedai kemudian memberitahu para kandidat pahlawan, dia telah diperintahkan oleh Leonora untuk menjadi penanggung jawab sesi latihan hari ini. Leonora yang ada di samping Stedai, tersenyum, menandakan apa yang dikatakan Stedai benar, mengingat ada yang terluka kemarin saat latihan. Stedai menanyakan siapa orang itu, sekaligus menanyakan kondisinya saat ini. Mirei mengangkat tangannya, berkata orang yang terluka adalah dirinya. Mirei juga berkata, ia telah sembuh, karena Shiori telah menyembuhkan dirinya dengan sihir penyembuhan. Mengetahui hal itu, Stedai terkejut, sebab dirinya baru mengetahui kalau ada seseorang yang membangkitkan sihir tipe penyembuhan. Tak ingin membuang-buang waktu, Stedai langsung memberitahu para kandidat pahlawan, gedung yang ada di belakangnya merupakan fasilitas penelitian tentang monster yang dikhususkan untuk dirinya. Stedai juga berkata, dia akan melatih semua kandidat pahlawan bertarung melawan monster penelitiannya secara individu di arena nanti. Singkat waktu, di dalam fasilitas penelitian milik Stedai, terlihat berbagai macam jenis monster yang dikurung di tempat tersebut. Mulai dari goblin, lizardval, ogre, beserta berbagai jenis monster lainnya. Sambil terus berjalan ke ruangan paling dalam, Stedai menjelaskan, semua monster yang ada di tempat itu merupakan monster yang dibesarkan untuk eksperimen, dan karena hal itulah, dia akan sangat senang jika mendapatkan data pertarungan dari para monster tersebut. Pada saat itu, Suji dan Rena hanya bisa terdiam, sebab mereka merasakan monster yang ada di sekitar mereka bukanlah monster biasa. Singkat cerita, ketika latihan pertarungan baru saja dimulai, diperlihatkan Rena yang sedang bertarung melawan monster ogre. Di sisi lain, Aragi yang saat itu sedang memperhatikan teman-temannya, berpikir kejadian kemarin membuat semua teman-temannya menjadi lebih tenang dari biasanya, meskipun mereka dipaksa untuk berlatih bertarung melawan monster secara individu. Di sana, Rena tiba-tiba terjatuh, karena berusaha menghindari serangan monster yang ia lawan. Melihat hal itu, Suji sangat khawatir. Karena kekhawatirannya itu, ia berkata kepada Stedai, monster itu terlalu kuat untuk Rena. Stedai tersenyum, memberitahu Suji, ia diperintahkan oleh Leonora untuk lebih ketat dalam latihan individu ini. Tiba-tiba saja, Stedai menatap Rena yang sedang bertarung dengan serius, sambil memberitahu Suji, kandidat pahlawan tidak seharusnya kalah terhadap monster selevel itu. Di saat yang sama, Rena mengangkat tangannya ke atas. Saat itu pula, terlihat api yang begitu besar menyelimuti tangannya itu. Ia kemudian melancarkan serangan dengan membakar monster tersebut. Melihat hal itu, Suji terkejut. Saat itu, Stedai tiba-tiba memberitahu Suji, semuanya akan menjadi lebih mudah jika Suji dan lainnya bisa mengatasi ketakutan dan keraguan dalam hati mereka. Mendengar hal itu, Suji menanyakan apa ketakutan dan keraguan sangat berpengaruh kepada kekuatan mereka. Sambil membenarkan perkataan Suji, Stedai juga memberitahunya, jika Suji dan kandidat pahlawan lainnya bisa meningkatkan sihir mereka ke level yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan skill baru. Tiba-tiba saja, Aragi menghampiri mereka berdua. Ia kemudian berkata, menurut sihir judgment miliknya,
ia melihat sihir swordsmanship milik Suji naik ke level 4, karena hal itu, skill Sword of Evil Crushing milik Suji naik level 2 dan Suji juga mendapatkan skill baru yang bernama skill Monster Kamikaze Attack. Seketika saja, Suji merasa bersemangat, ia kemudian bertanya kepada Stedai, apa dirinya bisa menguji kedua skillnya itu di arena saat ini juga. Singkat waktu, terlihat Suji yang telah berada di arena bersiap menguji kedua skillnya kepada monster ogre lain. Ketika ia mengaktifkan skill Sword of Evil Crushing miliknya, mana miliknya langsung membentuk pedang tepat di atas tangannya itu. Saat itu, ia langsung mengkombinasikan skill Sword of Evil Crushing dengan skill barunya, yaitu skill Monster Kamikaze Attack. Saat itu pula, seluruh tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat kuat. Merasakan energi yang dimiliki Suji, monster itu mundur beberapa langkah ke belakang karena ketakutan. Suji saat itu tidak tinggal diam, ia langsung menyerang monster itu dengan kedua skill miliknya yang telah ia kombinasikan. Ketika serangannya mengenai monster itu, kepala monster tersebut langsung terpisah dari tubuhnya. Seketika saja, seluruh kandidat pahlawan bersorak gembira melihat pertarungan itu. Namun di sana, Aragi hanya terdiam, berpikir dengan kondisinya Suji saat ini, Suji tak akan kesulitan melawan monster beruang armor yang pernah mereka lawan. Tiba-tiba saja, Aragi terlihat murung, merasa penasaran skill apa yang akan dia dapatkan nanti jika dirinya dapat meningkatkan level sihir judgment miliknya. Di sana, Aragi secara tidak sengaja melirik ke arah Shunsuke. Karena rasa penasaran, ia menargetkan Shunsuke dengan skill judgment miliknya, untuk melihat statusnya Shunsuke. Saat itu, Aragi terkejut, melihat sihir ledakan milik Shunsuke naik ke level 2, dan melihat Shunsuke mendapatkan skill baru yang bernama skill Landmine. Berpikir Shunsuke belum mengetahui tentang skill barunya, Aragi memutuskan untuk tidak memberitahunya. Tiba-tiba saja, raut wajah Aragi berubah, ia kemudian bergumam dalam hatinya. Jadi sihir milik kami, para kandidat pahlawan memiliki kelebihan, kami bisa meningkatkan level sihir kami dan mendapatkan skill baru, mungkin aku bisa bergantung dengan caraku sendiri di dunia ini, tapi sebelum itu, aku harus membiasakan diriku dulu. Malam pun tiba, terlihat Shunsuke, Narumi, serta kandidat pahlawan lainnya yang sedang berkumpul untuk membahas sesuatu. Di sana, Narumi secara tiba-tiba menanyakan, apa Shunsuke serius dengan perkataannya. Seketika saja, Shunsuke berkata, ia berencana menghabisi Gaius, setelah itu, akan memaksa Leonora untuk mengembalikan mereka ke dunia asal mereka. Dari perkataan Shunsuke, dapat kita ketahui kalau mereka ingin memberontak. Akan tetapi, Narumi tak yakin apakah rencana Shunsuke akan berhasil. Menyadari Narumi tak begitu yakin dengan rencananya, Shunsuke berkata rencananya punya kesempatan besar berhasil jika Narumi juga ikut. Narumi kemudian menggertakkan giginya, berpikir memberontak merupakan keputusan yang tidak tepat, tapi mengingat kejadian kemarin, yang hampir membuat Mirei meninggal, ia tanpa pikir panjang langsung setuju mengikuti Shunsuke untuk memberontak. Keesokan harinya, terlihat kandidat pahlawan yang sedang berlatih bersama. Suji yang saat itu sedang berlatih sendiri, didatangi oleh Aragi. Aragi saat itu memuji Suji, dengan berkata Suji adalah seseorang yang sangat bekerja keras. Suji membantah perkataan Aragi dengan ramah, berkata ia masih lemah dan harus menjadi lebih kuat. Tapi menurut Aragi, Suji saat ini dengan kekuatannya sendiri bisa mengalahkan separuh ksatria di negara ini. Tapi bagi dirinya, kekuatan yang ia miliki belum cukup untuk melindungi semua teman-teman mereka, karena dia masih belum bisa mengalahkan Gaius. Oleh sebab itu, dirinya harus bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Seketika saja, Aragi terdiam. Ia kemudian menanyakan apa yang Suji pikirkan tentang Leonora dan Gaius. Sambil melanjutkan latihannya, Suji berkata ia tahu Leonora dan Gaius hanya ingin menggunakan mereka sebagai pion di medan perang, tapi dirinya sangat yakin Leonora dan Gaius tak akan melakukan hal buruk jika mereka juga akan selalu mematuhi perkataan mereka berdua. Mendengar perkataan Suji, Aragi menyimpulkan Suji akan mempertaruhkan hidupnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Suji membenarkan kesimpulan Aragi, berkata keputusannya sudah bulat. Suji juga berkata, kalau dia hanya ingin dirinya lah yang bertarung melawan Raja Iblis sendirian, dan menjadi pahlawan sesungguhnya negara ini setelah mengalahkan Raja Iblis. Ia ingin melakukan hal itu supaya teman-temannya tak ada yang akan terluka, ataupun terbunuh saat melawan Raja Iblis. Mendengar semua yang dikatakan Suji, Aragi berpendapat itu adalah keputusan yang bagus, tapi sangat beresiko. Karena hal itu, Aragi menanyakan, apakah menurut Suji Leonora akan menyetujui keputusannya. Suji mengangkat pedangnya, berkata ia akan mengayunkan pedangnya untuk meyakinkan Leonora.
Tiba-tiba saja, Leonora dan Gaius muncul. Melihat mereka berdua, Stedai yang sedari tadi ada di tempat itu langsung menghampiri mereka. Melihat Stedai, Leonora langsung memberitahunya, ia akan menugaskan Stedai untuk menjadi pengawas para kandidat pahlawan, karena ia dan Gaius akan pergi ke suatu tempat saat ini. Stedai yang tak ingin mengecewakan Leonora, langsung setuju begitu saja. Rena yang secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka, bertanya Leonora dan Gaius akan pergi kemana. Bukannya menjawab pertanyaan Rena, Leonora malah memberitahunya ia akan pergi selama beberapa hari. Saat itu pula, Leonora dan Gaius pergi begitu saja. Namun saat itu, Stedai seketika tersenyum dengan raut wajah yang aneh, seperti sedang merencanakan sesuatu. Singkat waktu, Gaius yang sedang mengendarai kereta kuda, seketika bertanya kepada Leonora, apa Leonora yakin akan meninggalkan para kandidat pahlawan adalah ide bagus. Leonora yang ada di dalam kereta kuda, tersenyum, bertanya apa maksud dari pertanyaan Gaius. Dengan ekspresi serius, Gaius meminta Leonora untuk jangan berpura-pura tidak tahu, karena sebelumnya, mereka menyadari perilaku Shunsuke akhir-akhir ini sangat aneh. Leonora meminum secangkir teh yang ia pegang, kemudian menebak maksud dari perkataan Gaius adalah Shunsuke sedang merencanakan pemberontakan. Setelah itu, Gaius menanyakan apa yang akan direncanakan oleh Leonora. Tiba-tiba saja, raut wajah Leonora berubah dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Di saat yang sama, ia berkata dia berpikir harus membuat hierarki, dan dengan itu, ia bisa memadamkan pemberontakan yang akan dilakukan Shunsuke, sekaligus menghancurkan taringnya. Sesudah mengatakan itu, Leonora memberitahu Gaius, ia merasakan hal mencurigakan lain, tapi untuk saat ini, ia harus melepaskan semua yang terjadi karena ia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Malam pun tiba, terlihat Aragi telah berada di suatu tempat untuk mengasah kemampuan bertarungnya. Di sana, dalam waktu 13 detik saja, ia dengan mudah membunuh monster Lizardval. Aragi kemudian menargetkan dirinya dengan sihir judgment miliknya, untuk memeriksa statusnya. Saat itu, ia melihat sihir judgment miliknya naik ke level 2 dan ia telah mendapatkan skill baru bernama skill weak point. Aragi kemudian berpikir, sihir judgment miliknya naik level karena membunuh iblis assassin beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saja, Aragi merasakan sesuatu di belakangnya. Saat ia melirik ke belakang, ternyata itu adalah monster ogre yang sedang melayangkan tinjunya kepada dirinya. Aragi dengan mudah menghindar. Saat itu pula, ia langsung menyerang monster tersebut dengan belati miliknya. Namun tanpa diduga, monster ogre itu memiliki tubuh yang begitu kuat, sehingga belatinya terhempas begitu saja. Melihat hal itu, Aragi terkejut. Tak diam saja, Aragi berpikir ini saatnya untuk menguji skill baru miliknya. Ia kemudian mengaktifkan skill baru miliknya yang bernama skill weak point. Tiba-tiba saja, Aragi melihat lingkaran kecil tepat di pundak monster tersebut. Ternyata, skill weak point milik Aragi merupakan skill yang dapat melihat kelemahan targetnya. Tiba-tiba saja, Aragi muncul tepat di belakang monster itu sambil bersiap menusuk pundak monster tersebut. Saat itu pula, monster ogre itu berteriak dengan sangat keras, dan akhirnya ia mati dengan mengenaskan. Setelah itu, Aragi berpikir kekuatan yang ia miliki belum cukup, sebab untuk mewujudkan tekadnya menjadi yang tak terkalahkan di dunia ini, ia harus membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Singkat waktu, terlihat Aragi yang terus membunuh monster untuk mengasah kemampuannya. Ia tiba-tiba berhenti, karena mendengar langkah kaki seseorang. Dari jauh, Aragi melihat seseorang yang mendekat ke arahnya. Ternyata, orang itu adalah Rin. Melihat Rin, Aragi menanyakan apa yang membuat Rin pergi ke tempat ini di tengah malam seperti ini. Rin berkata, ia mencari dan tak menemukan Aragi di asrama. Jadi ia pergi ke sini karena yakin Aragi ada di tempat ini. Aragi menghela nafasnya, menyuruh Rin untuk pulang. Namun Rin menolak, bertanya apa yang sebenarnya Aragi lakukan di tempat ini. Aragi seketika berkata, ia sedang menguji skill barunya. Mendengar hal itu, Rin terkejut. Rin kemudian menanyakan skill apa yang Aragi dapatkan. Namun, Aragi menolak memberitahunya. Rin seketika marah, sebab ia datang ke sini karena mengkhawatirkan Aragi, tapi Aragi malah memperlakukannya seperti ini. Mendengar hal itu, Aragi tersenyum. Ia kemudian bertanya apa Rin benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Wajah Rin seketika memerah, berkata itu cuman alasannya saja. Secara tiba-tiba, Aragi pergi begitu saja, sambil menyuruh Rin untuk kembali. Saat Rin berkata ia ingin mengikuti Aragi, perhatiannya teralihkan kepada sesuatu. Ia kemudian melihat, asap sekaligus api yang cukup besar berasal dari asrama mereka.
Ternyata, asrama mereka benar-benar terbakar. Pada saat itu, terlihat berbagai jenis monster muncul, menyerang para kandidat pahlawan yang mencoba menyelamatkan diri mereka dari kobaran api. Ketika seekor monster muncul dan akan menyerang seorang kandidat pahlawan wanita, Suji muncul sekaligus menyelamatkan kandidat pahlawan wanita tersebut. Di saat yang sama, sekelompok goblin bersenjata mendekat ke arah mereka. Saat itu pula, Rena muncul dan langsung membunuh sekelompok goblin itu dengan membakarnya menggunakan sihir apinya. Di belakang Rena, terlihat Shunsuke yang sedang menyarankan mereka untuk terus bergerak sebelum hal buruk terus bertambah buruk. Tak lama setelah itu, terlihat Aragi dan Rin yang telah tiba di tempat itu. Melihat mereka berdua, Narumi merasa lega karena mereka berdua baik-baik saja. Pada saat itu, Aragi langsung berpendapat ini semua pasti ulahnya manusia. Dia kemudian bertanya di mana Stedai berada. Saat itu pula, Stedai muncul tepat di atas mereka. Melihat Stedai begitu tenang di situasi seperti ini, Aragi berkata, "Semuanya jadi lebih masuk akal sekarang, semua monster ini dari fasilitas penelitianmu kan?" Stedai seketika tersenyum, lalu berkata, "Perkataan yang bagus, semua monster ini merupakan tikus percobaanku, aku juga memberikan mereka obat untuk membuat mereka menjadi jauh lebih kuat." Mendengar perkataannya, Aragi menanyakan apa tujuan Stedai melakukan semua hal ini. Stedai tersenyum, berkata ia melakukan ini karena perintah atasannya. Ia diperintahkan untuk membunuh para kandidat pahlawan, meskipun itu artinya ia harus melepaskan posisinya saat ini. Rin yang tak mengerti maksud dari perkataan Stedai, bertanya apa atasan yang dimaksud Stedai adalah Leonora. Stedai berdiri, lalu berkata atasannya yang sebenarnya bukanlah Leonora, tapi adalah Raja Iblis. Mendengar perkataannya, Narumi berpendapat Stedai adalah mata-mata. Stedai kemudian memberitahu mereka, jika dirinya berhasil melakukan pekerjaannya dengan benar, ia akan diizinkan meneliti berbagai macam monster yang dimiliki klan iblis. Aragi yang mulai marah, bertanya apa alasan Stedai memihak klan iblis, karena cuman keinginannya untuk meneliti. Stedai seketika tertawa, membenarkan perkataan Aragi. Ia juga berkata, sifat kemanusiaan tak bisa memahami suatu hal misterius yang ada di dalam tubuh monster. Setelah itu, Stedai langsung memerintahkan semua monsternya untuk menyerang. Tidak diam saja, Rin langsung menggunakan sihir domination miliknya untuk mengendalikan para monster tersebut. Tapi tanpa diduga, Stedai yang merupakan seorang ilmuwan dapat dengan mudah menghilangkan kendali sihir domination milik Rin terhadap monsternya. Melihat hal itu, Rin sangat terkejut. Pada saat itu, para monster itu langsung menyerang Rin. Saat itu pula, Aragi langsung bertindak. Dalam sekejap, ia berhasil membunuh para monster itu dengan mudah. Stedai tak diam saja, ia tertawa, sambil memerintahkan monster lainnya untuk terus menyerang. Tapi dengan mudah, Aragi dengan santai berhasil membunuh semua monster yang datang menyerang. Ia terus membunuh, dan terus-menerus membunuh. Melihat hal itu, monster lain mulai merasa takut kepada Aragi. Karena hal itu, mereka berhenti menyerang Aragi. Di saat yang sama, Aragi memanfaatkan hal itu untuk melihat statusnya Stedai. Pada saat itu, Aragi akhirnya tahu mengapa Rin gagal mengendalikan monster miliknya Stedai. Alasannya karena Stedai saat ini merupakan manusia separuhi iblis tingkat tinggi yang mengendalikan para monster itu. Aragi berpikir seperti itu, karena ia mengingat beberapa hari yang lalu, Stedai sendiri pernah memberitahu mereka, iblis tingkat tinggi bisa mengendalikan monster. Jadi kesimpulannya, monster yang telah dikendalikan oleh iblis tidak bisa dikendalikan oleh seseorang, terkecuali orang itu lebih kuat dari iblis itu. Di satu sisi, Stedai yang menyadari semua monsternya mulai ketakutan kepada Aragi, berpikir harus menggunakan kartu pamungkasnya sekarang, sebelum Aragi menyerang dirinya. Ia kemudian langsung bersuil menggunakan jarinya. Melihat apa yang dilakukan Stedai, Aragi berpikir akan terjadi sesuatu yang buruk. Tak diam saja, ia berpikir harus mengakhiri semua ini sekarang. Namun saat ia akan bergerak, Aragi secara tiba-tiba berhenti, karena melihat hemburan api mengarah kepada dirinya. Namun untungnya, Aragi berhasil menghindar. Ketika Aragi melirik ke atas, Aragi sangat terkejut, melihat naga yang sangat besar. Stedai yang ada di samping naga itu, tertawa dengan sangat keras, memberitahu Aragi naga merah tersebut adalah kartu pamungkasnya. Tiba-tiba saja, naga merah tersebut langsung menghancurkan lubang ventilasi tungku milik rumah seseorang, untuk membuat reruntuhannya jatuh kepada Aragi dan lainnya. Melihat reruntuhan tersebut jatuh mengarah ke mereka, Rin sempat berpikir ia akan mati karena tidak dapat menghindari reruntuhan tersebut.
Namun untungnya, Aragi yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi karena ia adalah seorang asasin, dengan mudah berhasil menyelamatkan Rin. Narumi yang juga berhasil menghindar, langsung diperintahkan oleh Aragi untuk membawa Rin pergi. Melihat monster itu datang menyerang, Narumi tanpa pikir panjang langsung menuruti perkataan Aragi. Saat itu, Aragi sempat menggunakan skill barunya untuk melihat titik kelemahan naga tersebut. Melihat kelemahan naga itu berada di tenggorokannya, Aragi langsung mendekatinya, untuk menyerang tenggorokan naga itu menggunakan belatinya. Namun dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, Aragi hanya bisa menggores sedikit tenggorokan naga itu, karena naga itu memiliki kulit yang begitu tebal dan kuat. Tiba-tiba saja, Shunsuke muncul tepat di samping naga tersebut. Di sana, ia langsung meninju kepala monster tersebut dengan melapisi tinjunya menggunakan sihir ledakannya. Akan tetapi, tinju Shunsuke yang telah ia lapisi dengan sihir ledakannya tak begitu berpengaruh terhadap naga tersebut. Pada saat itu, naga itu langsung membalas serangan Shunsuke. Shunsuke yang tak bisa menghindar, hanya bisa pasrah menerima serangannya. Setelah Shunsuke berdiri, Aragi muncul di belakangnya, sekaligus mengajak Shunsuke untuk bekerja sama mengalahkan naga tersebut. Shunsuke yang mengira Aragi sangatlah lemah, bertanya apa yang bisa Aragi lakukan. Sambil menatap naga itu, Aragi dengan santai berkata ia bisa melihat titik kelemahan naga tersebut. Menyadari naga itu akan menyerang, Aragi langsung memperingati Shunsuke. Namun untungnya, Shunsuke berhasil menghindar karena Aragi masih sempat memperingatinya. Saat itu pula, naga itu bersiap menyerang kembali. Shunsuke yang tak dapat menghindar, hanya bisa menahan serangannya menggunakan tubuhnya. Melihat Aragi berhasil menghindari serangan tadi, Shunsuke langsung setuju untuk bekerja sama. Di saat yang sama, ia menanyakan titik kelemahan naga tersebut. Aragi tanpa pikir panjang langsung memberitahunya, kelemahan naga itu berada di tenggorokannya. Setelah itu, Aragi berkata dia bersedia menjadi umpan, supaya Shunsuke dapat dengan mudah menyerang tenggorokannya. Berpikir apa yang direncanakan Aragi adalah rencana yang bagus, Shunsuke tersenyum, menandakan ia setuju dengan rencana tersebut. Tiba-tiba saja, Stedai yang ada di atas tembok yang begitu tinggi, serta menyadari Aragi dan Shunsuke sedang merencanakan sesuatu, langsung memerintahkan naganya untuk menyerang mereka berdua. Mendengar perintah tuannya, ia langsung mengeluarkan energinya untuk menekan Aragi dan Shunsuke, sambil bersiap menyerang. Namun Aragi tidak diam saja, saat menahan tekanan yang ia rasakan, Aragi sempat menyerang naga itu menggunakan belatinya. Lalu, ia langsung berlari untuk memancing perhatian naga itu, sambil memperingati Shunsuke bersiap menyerang. Ketika perhatian naga itu telah teralihkan kepada Aragi, Shunsuke langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang sekuat tenaga. Saat itu pula, naga tersebut langsung mati di tempat. Melihat hal itu, Stedai sangat terkejut. Lalu, Aragi berkata, karena Stedai sudah kehilangan kartu pamungkasnya, Aragi menanyakan apakah Stedai masih ingin melanjutkan pertarungan ini. Stedai yang tak ingin kalah begitu saja, berkata ia akan terus melanjutkan pertarungan ini karena ia masih memiliki banyak monster. Namun saat ia memperhatikan sekelilingnya, ia menyadari semua monsternya telah mati, dibunuh oleh Suji dan kandidat pahlawan lain. Melihat hal itu, Stedai sangat terkejut serta sangat ketakutan. Tapi saat ia akan melarikan diri, Narumi muncul di belakangnya untuk menangkap dirinya. Melihat Narumi tiba-tiba muncul, Stedai terkejut, mundur beberapa langkah yang akhirnya malah membuatnya terjatuh dari tempat tersebut. Tapi untungnya, seorang kandidat pahlawan yang memiliki sihir air langsung menyelamatkan dirinya. Setelah itu, Aragi langsung menodongkan belatinya ke arah Stedai, sambil berkata dia akan menanyakan sesuatu. Aragi juga berkata, jika Stedai tidak menjawab pertanyaannya, ia berjanji akan membunuh Stedai malam ini juga. Stedai yang tak ingin mati, merasa panik, ia kemudian berjanji akan memberitahukan semua hal yang Aragi tanyakan. Namun tanpa diduga, Stedai seketika merasakan sensasi yang aneh di dalam tubuhnya, saat itu pula, ia langsung mati di tempat. Melihat hal itu, mereka semua terkejut. Aragi kemudian memberitahu mereka, apa yang terjadi kepada Stedai ini disebut kutukan, ia mengetahui hal itu karena pernah membaca buku tentang kutukan di perpustakaan. Mendengar apa yang dikatakan Aragi, Suji berasumsi Stedai telah diberikan kutukan oleh iblis untuk berjaga-jaga jika Stedai mau membocorkan informasi milik mereka. Tiba-tiba saja,
Raut wajah Aragi berubah. Dia kemudian menebak pasukan Raja Iblis akan terus menyerang mereka. Cerita berlanjut keesokan harinya, Leonora yang baru saja kembali, serta telah mengetahui insiden semalam, berkata ia tidak menyangka bisa terjadi kejadian seperti itu selama ia tidak ada. Saat itu, Narumi menanyakan, apa insiden itu sengaja dibuat-buat oleh Leonora. Leonora seketika tersenyum, meminta maaf, lalu ia memberitahu mereka, ia sebenarnya telah mengetahui Stedai adalah seorang mata-mata, tapi ia tidak menyangka, Stedai yang menurutnya hanyalah seorang peneliti monster bisa membuat kerusakan begitu parah. Mendengar perkataannya, mereka semua terkejut. Di satu sisi, Rena tiba-tiba marah. Lalu ia menanyakan, mengapa Leonora membiarkan seorang mata-mata begitu saja. Leonora kembali tersenyum, ia kemudian mengingatkan mereka, apa yang ia katakan beberapa hari yang lalu, di mana pada saat itu, ia berkata akan meningkatkan level latihan. Jadi apa yang terjadi semalam termasuk dari latihan yang ia maksud. Di sisi lain, Gaius seketika saja berkata, itu juga salah mereka karena tidak waspada saat malam hari. Mendengar perkataannya, Aragi bergumam dalam hatinya. Dia benar, tak ada satupun dari kami yang menyadari keberadaan para monster itu selama aku tidak ada. Tapi tetap saja, tak masuk akal untuk berharap lebih pada murid SMA seperti kami. Setelah berbincang beberapa saat, Leonora memberitahu mereka, kalau mereka semua harus pergi ke ibu kota esok hari. Suji yang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di tempat itu, menanyakannya. Leonora memberitahu mereka, ia akan membuat parade di ibu kota negaranya, untuk memperkenalkan kandidat pahlawan kepada seluruh masyarakatnya yang ada di tempat itu. Singkat waktu, di malam hari, dalam perjalanan ke ibu kota, mereka semua memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Shunsuke yang sedang duduk bersama dua bawahannya, seketika saja berkata, 30 orang, salah satu bawahannya yang tidak tahu maksud dari perkataannya, menanyakannya. Shunsuke berkata, ia baru saja menghitung prajurit yang menjaga mereka. Shunsuke juga memberitahu mereka, ia ingin segera menjalankan rencana pemberontakannya, dan menurut pengamatannya, semua prajurit yang menjaga mereka tak terlalu kuat, oleh sebab hal itulah, dia berpikir tak ada satupun yang menduga kalau mereka akan memberontak. Mendengar perkataannya, kedua bawahannya itu langsung memeriksa ke sekitar mereka. Salah satu di antara mereka kemudian berpikir, menurutnya, Shunsuke bisa mengalahkan semua prajurit itu seorang diri. Setelah itu, Shunsuke langsung memerintahkan kedua bawahannya itu untuk memanggil Narumi dan teman-teman mereka yang lain untuk bergerak malam ini. Tapi tanpa mereka sadari, Aragi secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Pada saat itu, Aragi bergumam dalam hatinya, dia benar, hanya ada 30 prajurit yang menjaga kami, dan mereka juga tidak terlalu kuat. Tapi kenapa Leonora dan Gaius hanya memerintahkan prajurit sebanyak itu untuk menjaga kami? Padahal sebelumnya pergerakan Shunsuke akhir-akhir ini sangat mencurigakan, sepertinya aku harus mencari tahu apa alasannya. Setelah itu, ia langsung menghampiri Suji, lalu memberitahukan semuanya kepada Suji. Singkat waktu, di tengah malam, terlihat Shunsuke, Narumi dan lainnya telah berkumpul untuk menjalankan rencana mereka saat itu juga. Tapi tiba-tiba saja, Suji, Rena serta kandidat pahlawan lainnya berkumpul untuk menghentikan aksi Shunsuke dan kelompoknya. Pada saat itu, Suji berkata, aku mendengar kau mau mencoba membunuh Leonora dan Gaius malam ini. Mendengar perkataannya, Shunsuke menanyakan siapa yang memberitahu Suji. Suji yang tak ingin Shunsuke tahu siapa yang memberitahunya, hanya diam. Seketika saja, Rena bertanya, apa Shunsuke dan lainnya yakin ingin melakukan pemberontakan? Shunsuke tiba-tiba merasa kesal, lalu berkata, ia tak mau menjadi anjing yang harus membunuh musuh yang sangat kuat karena perintah seseorang. Mendengar perkataannya, Suji mengatakan, ia tahu perasaan yang dimiliki Shunsuke, tapi mencoba memberontak menurutnya merupakan hal yang sangat berlebihan. Oleh sebab itu, ia memberitahu rencananya kepada Shunsuke dan lainnya, bahwa dirinya bersedia menjadi satu-satunya kandidat pahlawan yang membunuh Raja Iblis dan menjadi pahlawan sesungguhnya negara ini. Sebagai gantinya, dia akan menjamin keselamatan mereka semua. Seketika saja, mereka berdua saling menatap dengan serius. Setelah itu, Shunsuke berkata, ia tak butuh bantuan orang lain untuk melindungi dirinya. Dia kemudian memerintahkan Suji untuk menjauh dari hadapannya. Tiba-tiba saja, Suji dan kelompoknya berkumpul, sambil berjanji mereka akan menghentikan Shunsuke dan kelompoknya bagaimanapun caranya. Shunsuke dan kelompoknya tidak diam saja, mereka juga berkumpul karena tak ingin ada orang lain yang mau menghentikan rencana mereka. Setelah itu, Shunsuke langsung menyerang Suji dengan sekuat tenaga. Tidak diam saja, Suji langsung bertindak, dia langsung menahan serangan Shunsuke. Merasakan tendangan Shunsuke secara langsung,
Suji sempat tak percaya kalau Shunsuke memiliki kecepatan yang sangat cepat dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di satu sisi, Shunsuke juga tak percaya kalau Suji bisa menahan serangannya. Di saat yang sama, dua prajurit yang mendengar suara keributan, menghampiri mereka, sambil menanyakan apa yang mereka lakukan. Shunsuke yang tak tahu harus berkata apa, hanya diam. Tapi untungnya, Suji langsung bertindak, dia memberitahu kedua prajurit itu, kalau mereka sedang membahas sesuatu. Mendengar perkataannya, dua prajurit itu pergi begitu saja, sambil menyuruh mereka semua untuk segera tidur, karena mereka pagi-pagi sekali akan melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota. Karena rencananya telah diketahui oleh yang lainnya, Shunsuke yang telah merasa kesal, pergi begitu saja. Keesokan harinya, setibanya di ibu kota kerajaan Diga Reset. Melihat pemandangan, suasana, dan begitu banyak orang, Narumi terkejut, lalu berkata, "Jadi ini yang namanya ibu kota kerajaan Diga Reset." Tapi di sisi lain, Rena dengan santai berkata, "Di sini terlalu ramai, tapi tak sepenuhnya sama seperti di Tokyo." Singkat waktu, terlihat seorang pria yang merupakan ksatria suci yang bernama Reins, sedang memperkenalkan dirinya. Pada saat itu, ia berkata, "Silahkan beristirahat dan anggap saja seperti di rumah sendiri." Sementara itu, Aragi yang sedang memperhatikan seluruh ibu kota dari tempat yang sangat tinggi, berpikir ia harus mencari informasi saat ini. Aragi yang saat ini telah berada di dalam kastil, serta melihat begitu banyak prajurit yang menjaga tempat tersebut, berpikir harus mencari informasi di tempat lain. Setibanya di luar kastil, Aragi yang secara tidak sengaja melihat Reins sedang membahas sesuatu dengan dua prajurit, memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka. Pada saat itu, salah satu di antara dua prajurit itu bertanya kepada Reins, apa benar semua anak-anak itu yang dipilih menjadi kandidat pahlawan oleh Dewa Agung? Sambil membenarkan perkataannya, Reins juga berkata, menurut pengamatannya, anak-anak itu jauh lebih kuat dari anak-anak seusia mereka. Prajurit itu kemudian berkata, dia sebenarnya mengkhawatirkan pengikut Raja Iblis, karena mengizinkan kandidat pahlawan masuk ke dalam ibu kota menurutnya akan memicu pergerakan para pengikut Raja Iblis. Mendengar perkataannya, Reins menyuruh prajurit itu untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun juga, kandidat pahlawan tetaplah pahlawan. Di satu sisi, Aragi yang mendengar perkataan prajurit itu, terkejut, bertanya-tanya dalam hatinya, apa pengikut Raja Iblis yang dimaksud oleh prajurit itu adalah manusia yang mengikuti Raja Iblis. Malam pun tiba, di dalam sebuah kedai kopi, Aragi yang saat itu sedang memesan segelas kopi, menanyakan kepada seorang kakek tua yang menjaga tempat tersebut, tentang para pengikut Raja Iblis, dengan berkata, "Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu, aku baru masuk di negara ini, dan belum tahu banyak hal, aku mendengar banyak hal tentang pengikut Raja Iblis setelah tiba di ibu kota ini, jadi apa maksudnya pengikut Raja Iblis itu?" Sambil mengorek telinganya, kakek tua itu berkata, "Kau pasti paham kan kalau negara ini sedang berperang melawan pasukan Raja Iblis, sebenarnya Raja Iblis yang memimpin mereka adalah monster yang sangat kuat, rumornya, manusia sekalipun bersedia menjadi pengikutnya karena kekuatannya yang tak terkira." Melihat Aragi seperti tidak tahu apa-apa mengenai pengikutnya Raja Iblis, kakek tua itu memberitahunya, pengikut Raja Iblis menyebar di seluruh negeri, dan beberapa hari yang lalu mereka menyerang kediaman keluarga bangsawan. Singkat waktu, Aragi yang sedang berjalan, serta telah mengetahui semuanya mengenai pengikut Raja Iblis dari kakek tua sebelumnya, berpikir kehadiran mereka, para kandidat pahlawan pasti akan memancing para pengikut Raja Iblis. Tak lama kemudian, diperlihatkan Rin yang sedang mencari Aragi. Setelah menemukan Aragi, Rin langsung menanyakan, apa yang sedang Aragi lakukan di tempat ini. Aragi melirik ke belakang, berkata dia sedang mencari informasi. Mendengar perkataannya, Rin berkata, dia bersedia membantu Aragi kalau Aragi mau. Namun Aragi menolak, malah menyuruh Rin untuk kembali saja. Tapi karena Rin terus memaksanya, Aragi pun langsung menyetujuinya. Setelah mereka berdua berpencar untuk mencari informasi, dari suatu tempat terlihat seorang pria berjubah hitam yang baru saja menguping pembicaraan mereka. Singkat cerita, Aragi yang baru saja masuk di dalam kamarnya melalui jendela, mendengar suara berisik di luar kamarnya. Aragi yang merasa penasaran, keluar. Setelah itu, ia langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada seorang teman wanitanya. Teman wanitanya memberitahunya, kalau Rin telah menghilang. Suji kemudian bertanya kepada Aragi, apa Aragi melihat Rin tadi? Aragi berkata ia tidak tahu, lalu memberitahu mereka kalau ia tadi belum keluar dari kamarnya.
Suji yang saat itu sangat mengkhawatirkan keadaan Rin, mengajak semua teman-temannya untuk mencari Rin di luar. Singkat waktu, terlihat Aragi telah berada di tempat di mana ia dan Rin berpisah tadi. Setelah memperhatikan situasi di tempat itu, Aragi secara tidak sengaja melihat sesuatu tergeletak di tengah jalan. Aragi kemudian mengambilnya, dan melihat kalau itu adalah kartu identitas murid milik Rin. Tiba-tiba saja, sekelompok orang berjubah hitam muncul langsung menyerang Aragi. Aragi tidak diam saja, dalam sekejap, dia langsung membunuh mereka semua dan hanya menyisakan satu dari mereka untuk diinterogasi. Sementara itu, di suatu tempat di dalam sebuah gedung, terlihat Rin yang telah terikat dengan rantai besi. Pada saat itu, Rin dipaksa untuk mengatakan semuanya tentang kandidat pahlawan oleh para pengikut Raja Iblis. Tapi karena Rin tidak mau mengatakan apapun, baju yang ia kenakan tiba-tiba dirobek. Ketika orang yang merobek baju Rin akan melakukan sesuatu yang buruk, Aragi seketika muncul. Pada saat itu, Aragi sempat memeriksa status mereka menggunakan sihirnya, dan mengetahui kalau mereka hanyalah manusia biasa yang belum berubah menjadi iblis. Oleh sebab itu, Aragi bertanya-tanya, mengapa Rin bisa tertangkap. Tak ingin buang-buang waktu, Aragi langsung membunuh mereka. Melihat hal itu, Rin terkejut. Aragi kemudian menunjukkan dirinya, lalu ia langsung melepaskan rantai besi yang mengikat Rin. Tiba-tiba saja, Aragi merasakan kehadiran seseorang dari suatu tempat. Pada saat itu, seseorang muncul menyerang mereka. Namun untungnya, Aragi langsung menggendong Rin dan berhasil menghindar. Ternyata orang itu adalah Reins. Di saat yang sama, Reins berkata, "Kau bisa menghindari seranganku, tampaknya aku harus membunuhmu." Aragi kemudian bertanya, apa benar pria yang ada di depannya ini adalah Reins, ksatria suci kerajaan? Sambil tertawa, Reins berkata, "Memang benar itu adalah aku, atau lebih baik kau memanggilku dengan sebutan, Jenderal Pasukan Raja Iblis." Mendengar perkataannya, Aragi langsung mengeluarkan belatinya, lalu berkata, "Sepertinya negara ini tidak akan bertahan lama, bahkan ksatria sucinya telah menjadi pengikut Raja Iblis." Setelah mengatakan itu, Aragi menggunakan sihirnya untuk memeriksa statusnya Reins. Ternyata, semua statistiknya Reins berada di rank B, dan ia memiliki skill swordsmanship level 3 dan sihir api yang juga berada di level 3. Tiba-tiba saja, Reins menyerang Aragi menggunakan skill swordsmanship-nya. Aragi tidak diam saja, dia dengan mudah menghindari serangannya. Pada saat itu, Reins langsung menggunakan sihir apinya untuk kembali menyerang Aragi. Di saat Aragi mencoba menghindari serangan sihir apinya Reins tiba-tiba saja muncul dari belakangnya sambil bersiap kembali menyerang. Melihat hal itu, Aragi langsung menyerang Reins menggunakan belatinya. Bukannya menghindar, Reins malah tersenyum. Setelah itu, Reins langsung melapisi pedangnya dengan sihir apinya. Sambil bersiap menyerang Aragi, Reins berkata, "Matilah wahai kau kandidat pahlawan." Seketika saja, terdengar suara tembakan yang begitu keras. Ternyata, Aragi baru saja menggunakan pistolnya untuk menembak mati Reins. Melihat hal itu, Rin yang sedang bersembunyi terkejut. Aragi kemudian memberitahu Rin, pistol adalah senjata biasa yang harus dimiliki oleh setiap asasin yang ada di bumi. Mengetahui hal itu, Rin berkata, "Asal kau tahu, seseorang akan sangat ketakutan saat tahu bahwa teman sekelasnya selalu membawa pistol di sekolah." Setelah mengatakan itu, Rin berterima kasih kepada Aragi, karena bagaimanapun juga, Aragi kesini cuman untuk menyelamatkan dirinya. Setelah berbincang beberapa saat, Aragi menanyakan kenapa Rin tidak menggunakan sihirnya untuk melawan. Rin kemudian memberitahu Aragi, saat ia dirantai tadi, dirinya tidak bisa menggunakan sihirnya. Mengetahui hal itu, Aragi berpikir rantai besi tersebut terbuat dari bahan khusus. Di saat yang sama, Aragi mengambil sebuah jubah merah yang tergeletak begitu saja, lalu ia memberikan jubah tersebut kepada Rin. Pada saat itu, Rin memberitahu Aragi, kalau para pengikut Raja Iblis yang lain sedang menyerang teman-teman mereka. Aragi yang telah mengetahui hal itu, menceritakan kepada Rin, kalau ia tadi sempat menginterogasi seorang pengikut Raja Iblis tadi. Setelah keluar dari gedung itu, malam ternyata telah berganti pagi. Pada saat itu, Aragi memberitahu Rin, kalau semua pengikut Raja Iblis yang menyerang mereka bukanlah iblis, melainkan manusia yang secara sukarela mengikuti Raja Iblis karena kekuatan Raja Iblis yang tak terkira. Mengetahui hal itu, Rin merasa tak percaya, ada manusia yang lebih memihak iblis karena kekuatan Raja Iblis yang tak terkira. Setelah berbincang beberapa saat, Suji seketika muncul menghampiri mereka. Melihat Rin baik-baik saja, Suji akhirnya merasa lega. Saat itu, Aragi langsung menceritakan semuanya tentang pengikut Raja Iblis kepada Suji.
Setelah itu, sekelompok pengikut Raja Iblis seketika muncul mengepung mereka. Di saat yang sama, di tempat yang berbeda-beda, terlihat seluruh kandidat pahlawan lain, yang juga telah dikepung oleh para pengikut Raja Iblis. Saat ini, Aragi langsung menyuruh Rin menggunakan sihirnya untuk menundukkan para pengikut Raja Iblis yang mengepung mereka. Tak diam saja, Aragi langsung menggunakan belatinya untuk membunuh sebagian besar para pengikut Raja Iblis tersebut. Mengetahui mereka hanyalah manusia biasa, Suji menyuruh Aragi untuk tidak membunuh mereka. Namun Aragi menolak, berkata musuh adalah musuh. Tiba-tiba saja, seorang pengikut Raja Iblis yang tersisa langsung menyerang Suji. Ketika Suji sedang menangkis serangan pengikut Raja Iblis tersebut, Suji sempat bertanya kepadanya, mengapa mereka lebih memilih mendukung pihak Raja Iblis. Pengikut Raja Iblis itu hanya diam, dan malah menunjukkan senyum jahatnya kepada Suji. Rin yang ingin membantu Suji untuk mengalahkan pengikut Raja Iblis tersebut, langsung dihentikan oleh Aragi, dengan berkata, biarkan Suji yang mengalahkan pengikut Raja Iblis itu sendiri. Tiba-tiba saja, Suji mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat, sampai-sampai membuat pedang yang dipakai oleh pengikut Raja Iblis itu patah menjadi dua bagian. Lalu, Suji memperingati pengikut Raja Iblis itu, dia tidak akan membunuhnya, jika dia bersedia menyerah. Bukannya menyerah, pengikut Raja Iblis itu langsung menyerang Suji menggunakan pedangnya yang telah patah, dan akhirnya malah membuat tangan Suji terluka. Karena tak ada pilihan lain, Suji langsung melumpuhkannya. Setelah itu, Aragi mendekati Suji, sambil menyuruh Suji untuk langsung membunuh pengikut Raja Iblis tersebut. Namun Suji menolak, berkata dia hanya ingin pengikut Raja Iblis itu mati dengan sendirinya. Mendengar hal itu, Aragi dengan tenang mengingatkan Suji, mereka harus memastikan musuh mereka mati. Suji yang benar-benar tidak mau membunuh pengikut Raja Iblis tersebut, berkata pengikut Raja Iblis bagaimanapun juga tetaplah seorang manusia. Tapi karena Aragi terus mengingatkan dirinya tentang musuh mereka yang sebenarnya adalah Raja Iblis, Suji dengan terpaksa langsung membunuh pengikut Raja Iblis tersebut. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Shunsuke yang telah membunuh semua para pengikut Raja Iblis yang mengepung dirinya dan dua bawahannya. Tapi di sisi lain, Rena dan kelompoknya yang berada di suatu tempat, terlihat sudah sangat kesusahan melawan para pengikut Raja Iblis yang mengepung mereka. Di saat yang sama, di tempat lain, terlihat Leonora yang sedang memperhatikan mereka dari suatu tempat, berkata, haruskah aku meluluskan mereka semua? Terima kasih semuanya telah menonton pembahasan cerita ini sampai akhir. Saya doakan kalian sekeluarga selalu sehat dan dimudahkan dari segala urusan. Sebelum meninggalkan pembahasan cerita ini, saya harap kalian akan meninggalkan like di cerita ini atau di cerita lain, supaya saya tahu berapa banyak dari kalian yang benar-benar ingin setiap cerita yang saya bahas segera dilanjutin. Sekian dari saya, terima kasih.